Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 31 Bahasa Indonesia. Bab 31. Sekte Murni Jade, Puncak Utama. Para tetua dari 18 puncak semuanya terluka parah. Mereka bermeditasi untuk memulihkan diri atau berbaring di tanah, tidak bisa bangun. Mereka semua menatap langit saat Li Qingzi dan Tetua Agung bertarung dengan Duan Tongtian. Jubah hitam Duan Tongtian berkibar tertiup angin saat gunung hitam raksasa melayang di belakangnya. Petir terjalin di gunung hitam, dan kekuatan hisap yang kuat membuat Li Qingzi dan Great Grand Elder sulit untuk bergerak. Angin kencang mendatangkan malapetaka di gunung, menyapu pohon yang tak terhitung jumlahnya saat debu bercampur bunga api beterbangan. Li Qingzi dan Great Grand Elder sama-sama terluka. Jubah Taois mereka robek dan rambut mereka acak-acakan. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Meskipun mereka sudah kelelahan, mereka masih harus berjuang. Mereka tahu bahwa jika mereka dikalahkan, itu benar-benar akan menjadi akhir dari Sekte Murni Giok. Kulit mereka berwarna keemasan, dan otot-otot mereka yang terekspos melalui lubang di jubah mereka sangat berpengaruh secara visual. Tubuh emas konstelasi surgawi. Jika bukan karena teknik rahasia ini, mereka sudah lama dikalahkan. Duan Tongtian menatap mereka dan berkata dengan senyum sinis, "Menyerahlah. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, mungkin saya bisa membuat murid-murid Anda lebih sedikit menderita." Dendam yang telah berlangsung selama ratusan tahun harus diselesaikan. Li Qingzi masih memegang penggaris emasnya, meludahkan seteguk darah dan berteriak, "Duan Tongtian, para murid dari Sekte Murni Giok lebih baik mati daripada tunduk pada jalan iblis." Dengan ayunan penggarisnya, badai api menyapu Duan Tongtian. Duan Tongtian melambaikan tangannya dengan santai, dan gunung hitam di belakangnya menyerap embusan api. Great Grand Elder mengutuk dan berkata, menggertakkan giginya, gunung ini adalah magnet hitam bawaan. Ini menyerap dan melarutkan energi roh. Iblis ini bahkan tidak perlu mengeluarkan mantra apapun. Dia akan melelahkan kita sampai mati hanya dengan magnetnya. Duan Tongtian tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama ini. Dia sengaja mempermainkan dan menyiksa mereka. 1. Brengsek. Apa yang harus kita lakukan? Li Qingzi mengepalkan tinjunya dengan marah. Great Grand Elder terdiam. Tidak jauh, peri siswan menghela nafas. Kami sudah selesai, setelah semua. Peri siswan tidak bisa tidak memikirkan Han Jue. Anak itu mungkin masih dalam pengasingan. 1. Peri siswan marah dan tidak berdaya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia semakin menyalahkan dirinya sendiri ketika dia memikirkan murid-murid lainnya. Sebagai tuanmu, aku tidak bisa melindungimu. Aku hanya bisa mati sebelum kamu. Peri siswan perlahan berdiri, tubuhnya bergoyang, tetapi matanya masih dipenuhi tekad. Bahkan jika dia mati, dia akan mati untuk Sekte Murni Giok. Di tepi tebing, Mo Zu dihentikan oleh dua pembudidaya jahat. Hehe, kecantikan kecil. Jika Anda bersedia melayani kami dan membuat kami bahagia, Anda mungkin tidak perlu mati. Salah satu dari mereka tertawa dan menatapnya dengan. Mo Zu melihat ke belakang mereka. Mo Fu sibuk melawan tiga pembudidaya alam inti emas lainnya dari Sekte Neter-Neter dan tidak bisa menyelamatkannya. Brengsek. Mo Zu menggertakkan giginya, berbalik, dan melompat ke bawah tebing. Bahkan jika dia mati, dia tidak ingin diganggu oleh para pembudidaya jahat. Dia jatuh melalui lapisan awan. Dia ingin menggunakan pedang terbangnya, tetapi dia telah kehabisan energi roh di tubuhnya. Dia tersenyum pahit. Dia benar-benar akan mati sekarang. 1. Dia menutup matanya perlahan saat sebuah wajah muncul di benaknya. Wajah kecantikan yang tak tertandingi yang bahkan lebih cantik dari wanita. Jika saya bertekad seperti dia ketika berkultivasi, saya akan bisa membunuh beberapa pembudidaya jahat sekarang sebelum saya mati. Mendesah, Han Jue, akankah kita bertemu lagi di kehidupan kita selanjutnya? Tidak. Saya berharap bahwa dalam kehidupan saya berikutnya, Anda akan mencapai keabadian. Air mata berkilau jatuh dari sudut mata Mo Zu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan seseorang menangkapnya dan mendengar suara yang dikenalnya. "Nona Mo, mengapa kamu di sini?"
Hanju, Mozu tercengang, apa yang dia maksud dengan di bawah sini? Apakah Hanjue sudah mati? Apakah kita di musim semi kuning? Mozu membuka matanya dan melihat wajah tampan Hanjue. Dia berbaring di pelukannya. Hanjue menangkap aura Mo Fucho dan segera terbang, membawa Mozu. Sejujurnya, gadis ini memiliki tubuh yang bagus. Dia sangat nyaman untuk dipeluk. Bah, omong kosong apa yang kamu pikirkan, itu pasti ujian dari Dao besar. 3. Apakah kita sudah mati? Mozu menatapnya dengan linglung dan bertanya dengan lemah. Mendengar itu, Hanjue mengangkat tangan kanannya. Pak, dia menamparkan Mozu, dan dia langsung tersentak bangun. 3 sangat menyakitkan, Mozu menggosok pipinya yang merah dan menatapnya dengan heran. Saat mereka berdua kembali ke tebing, Hanjue mengalihkan pandangannya dan melihat Mo Fucho dikelilingi oleh 3 pembudidaya jahat. Dia segera menggunakan teknik 3 pedang bayangan murni. Dengan kilatan cahaya pedang, darah mengecat tanah. 3 pembudidaya jahat langsung dibunuh oleh bayangan pedang. Mo Fucho tercengang. 3 ahli realem inti emas langsung terbunuh. 4 ketika dia melihat bahwa Hanjue yang telah menyerang, dia sangat terkejut. Mustahil, Kakak Han. Mo Fucho ingin mengatakan sesuatu, tapi Hanjue tiba-tiba melemparkan Mozu padanya. Merawatnya, dengan kata-kata ini, Hanjue terus terbang menuju puncak utama. Kebaikan Mo Fucho terhadapmu telah meningkat, kesukaan saat ini, 5,5 bintang. 8 Hanjue mengabaikan pemberitahuan itu. Sepanjang jalan, dia menggunakan jarinya sebagai pedang dan terus-menerus mengeksekusi pedang jari surgawi yang tak tertandingi, menyebabkan pedang Qi menembak dan membunuh para pembudidaya jahat di sepanjang jalan. Murid-murid dari Jade Pure Sek menatapnya dengan kaget. Siapa orang itu? Sangat kuat. Apakah dia seorang penatua sekte? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tunggu. Dia tampaknya adalah murid dari Jade Serenepik, peringkat ketiga dalam uji coba murid dalam beberapa dekade yang lalu. Apakah dia kandidat inti? Satu Hanjue mengabaikan tatapan di sepanjang jalan dan mengulurkan tangan dengan akal sehatnya. Dia bisa merasakan tekanan kuat yang datang dari puncak utama. Aura seorang kultivator ranah formasi jiwa. Ketika Hanjue melewati Jade Serenepik, dia menangkap aura Chang Yuer. Chang Yuer dan para murid dari Jade Serenepik bertarung sebagai kelompok besar melawan pembudidaya jahat 2 kali lebih banyak. Situasinya sangat buruk. Hanjue melambaikan tangannya, dan bayangan pedang segera menghilang. 3 bayangan pedang dengan warna berbeda secepat kilat, membunuh satu demi satu pembudidaya jahat. Jeritan kesakitan bisa terdengar. Liu Sanxin, Chang Yuer, dan yang lainnya tercengang. Mereka menoleh tanpa sadar dan melihat Hanjue terbang dari jauh. Han muda, Chang Yuer berteriak kegirangan. Para pembudidaya jahat di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Namun, bayangan pedang mengejar mereka. Ketika Hanjue menghilang dari pandangan, bayangan pedang telah membunuh hampir 100 pembudidaya jahat. Bunuh setiap 10 langkah, pergi dengan santai saat akta berakhir. Apakah itu benar-benar junior Hanjue? Liu Sanxin tercengang. Dia berpikir bahwa Hanjue baru saja lewat dan orang yang benar-benar menyerang adalah ahli lain. Tekniknya terlalu kuat. Puncak utama, di dalam hutan. Xing Hongxuan sedang bersandar pada batang pohon. Lengan kanannya berdarah deras, dan jubahnya basah kuyup. Namun, dia masih terlihat sangat cantik. Satu di depannya berdiri seorang pria berbaju hitam. Pria berpakaian hitam itu memegang pedang berbentuk cincin di tangannya dan tersenyum sinis. Aku akan memberimu kesempatan. Kembalilah dan menikahlah denganku dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, Anda akan mati di sini. Aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikanmu menjadi budak hantu. Satu menghadapi ancaman pria berjubah hitam itu, Xing Hongxuan menggertakkan giginya dan berkata, tidak mungkin bagiku untuk kembali ke sekte. Ketika Duan Tongtian memaksa orang tua saya untuk kematian mereka, saya memutuskan untuk membalas dendam. Untuk menikahimu, apakah kamu bahkan layak? Sedikit niat membunuh melintas di mata pria berjubah hitam itu. Dua Anda akan mati, namun Anda masih berani mengejek saya. Anda memintanya,
Pria berbaju hitam hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendongak dan melihat sesosok muncul di atas hutan. Sing Hongxuan mendongak dan berseru kaget, "Suami." Han Jue bertanya dengan acuh tak acuh, "Nona Sing, apakah Anda butuh bantuan?" Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 32 Bahasa Indonesia. Bab 32, beraninya kau menyakiti calon pendampingku. 4 Han Jue tampak acuh tak acuh, tapi dia melonjak dengan niat membunuh jauh di dalam. Ketika Sing Hongxuan mendengar pertanyaan Han Jue, dia tanpa sadar mengangguk. Namun, setelah dipikir-pikir, pria berpakaian hitam ini menduduki peringkat kedua di antara murid inti sekte. Bahkan jika Han Jue sudah menembus ke ranah inti emas, dia pasti berada di tahap awal ranah inti emas. Bagaimana dia bisa mengalahkan pria berjubah hitam itu? Sing Hongxuan berkata, "Suamiku, cepatlah." Sebelum dia bisa mengatakan, melarikan diri, pria berbaju hitam itu tiba-tiba menyerang. Pria berjubah hitam itu merasakan bahwa Han Jue berada di tingkat ke-9 dari Foundation Establishment Realm. Beraninya seorang kultivator ranah yayasan pendirian tingkat 9 mengganggu saya. Satu betapa kurang ajar, pria berbaju hitam menebas dengan pedangnya, menyebabkan pedang Qi naik dengan cepat. Tanpa sepatah kata pun, Han Jue mengangkat tangannya dan mengeksekusi segel pengusir iblis 9 naga. Segel giok emas turun dari langit dan menyebarkan pedang Qi sebelum menekan pria berbaju hitam itu. Itu adalah jumlah tekanan yang menakutkan. Sangat terkejut, pria berbaju hitam itu segera melompat menjauh. Han Jue menindaklanjuti dengan teknik 3 pedang bayangan murni, bayangan pedang melintas. Pria berbaju hitam itu mati bahkan sebelum dia mendarat. Itu adalah kematian yang mengerikan, dia hancur berkeping-keping. Sing Hongxuan membelalakkan matanya tak percaya, temukan tempat untuk bersembunyi. Dengan kata-kata ini, Han Jue terbang menuju puncak-puncak utama. Sing Hongxuan berakar di hutan untuk waktu yang lama. Kebaikan Sing Hongxuan terhadap Anda telah meningkat, kesukaan saat ini, 6 bintang. Itu meningkat lagi, Han Jue tersenyum pahit. Tampaknya wanita ini tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria lain dalam hidupnya. Pesona dan kekuatanku yang terkutuk. 5, di puncak utama, Perisi Xuan, Guntur Taois abadi tua, Taois Jingsu, dan para tetua lainnya semuanya terbaring di genangan darah, terluka parah. Sebagian besar tetua dari 18 puncak ada di sini. Sementara sesepuh yang tersisa berada di sekte dalam yang bertarung dengan para ahli lain dari sekte. Dibandingkan dengan mereka, Li Qingzi dan Great Grand Elder berada dalam kondisi terburuk. Kedua tubuh emas konstelasi surgawi mereka telah dihancurkan. Li Qingzi kehilangan kedua tangannya dan berlutut di reruntuhan. Satu wajah Great Grand Elder berlumuran darah saat dia bermeditasi untuk pulih. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Duan Tongtian berdiri di atas magnet hitam bawaan dengan senyum mengejek. Apakah kamu masih ingin melawan? Tebak berapa banyak orang dari Jadepure Sek yang masih hidup? Para tetua terdiam. Banyak dari mereka bahkan menutup mata dan menunggu kematian. Perisi Xuan juga menutup matanya. Sekte murni Jade akan dihancurkan hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte murni Giok tidak akan ada lagi di dunia kultivasi. Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Saya rasa Anda belum pernah mendengar perkataan ini sebelumnya. 5. Sebuah suara melayang. Duan Tongtian melirik dan melihat Han Jue terbang dengan kecepatan sedang dengan pedang terbangnya. Tingkat ke-9 dari ranah pendirian yayasan. Duan Tongtian tertawa. Semua tetua dari Sekte Murni Giok menoleh. Ketika Perisi Xuan melihat Han Jue, dia langsung panik dan buru-buru berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan pergi." Li Qingzi dan Great Grand Elder memandang Han Jue dengan ekspresi rumit. Mereka masih mengingatnya. Mereka memiliki kesan buruk tentang dia. Mereka merasa bahwa dia takut mati dan tidak memiliki masa depan. Satu, mereka tidak menyangka bahwa hanya Han Jue yang berani naik gunung selama krisis ini. Satu, mendesah, mereka berdua menghela nafas secara bersamaan. Han Jue terbang ke Perisi Xuan dan bertanya dengan prihatin, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Rambut Perisi Xuan berantakan.
Ini adalah pertama kalinya Han Jue melihatnya dalam keadaan yang tidak menarik. Meski begitu, guru tetap sangat cantik. Peri siswan berkata dengan suara rendah, dengar. Tinggalkan segera. Jalankan sejauh yang Anda bisa. Mulai sekarang, kamu bukan lagi murid dari Sekte Murni Giok. Menghadapi pemimpin sekte yang kuat, peri siswan berharap Anda pergi. Anda memiliki pilihan berikut. 8, 1, 1, 1, 2. Han Jue tidak terpengaruh oleh pemberitahuan itu. Dia datang ke sini karena dia sudah membuat keputusan. Duan Tongtian berkata sambil tersenyum. Nak, kamu punya nyali. Di antara murid-murid Sekte Murni Giok, hanya Anda yang punya nyali. Jika kamu berlutut dan bersujud 3 kali padaku, aku akan menyelamatkan hidupmu dan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Nether Viridescent. Ledakan. Segera setelah berbicara, dia melepaskan aura menakutkan dari seorang kultivator tahap pembentukan jiwa, dan puing-puing di tanah bergetar begitu hebat sehingga bahkan tidak bisa menetap di tanah. Rambut hitam Han Jue berkibar tertiup angin. Dia tenang saat dia berbalik untuk melihat Duan Tongtian. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengampuni Sekte Jadepure? Tanya Han Ju. Pedang kilin muncul di tangannya. Darahnya mendidih. Bahkan jika saya low profile, saya masih berjuang untuk suatu tujuan. Saat ini, saya akan membunuh seorang kultivator ranah formasi jiwa. Duan Tongtian tertawa mencemooh. Bagaimana kita bisa melepaskan dendam yang telah berlangsung selama ratusan tahun? Jika itu kamu di posisiku, kamu tidak akan membiarkan kultus neter-neter. Han Jue mengangguk setuju. Dia berjalan menuju Duan Tongtian. Apakah kamu bersedia untuk menyerah? Duan Tongtian bertanya dengan senyum palsu. Han Jue tersenyum dan berkata, tidak juga. Aku siap membunuhmu. Dia mengatakan ini dengan sangat santai, tetapi itu mengejutkan semua tetua Sekte Murni Giok. Ketika semua ahli sekte dikalahkan, seorang murid ranah yayasan pendirian benar-benar berani menonjol dan mengatakan bahwa dia ingin membunuh pemimpin sekte. Keberanian macam apa yang dia miliki? Pada saat ini, semua tetua memandang Han Jue dengan tatapan berbeda. Mereka penuh rasa hormat. Bahkan jika dia mati, dia akan mati dengan kematian yang spektakuler. Hahaha, kita sudah memiliki murid seperti itu. Jadi bagaimana jika kita binasa? Old Immortal Taoist Thunder tertawa keras. Karena dia tertawa terlalu keras, luka-lukanya secara tidak sengaja diperparah, menyebabkan dia batuk kesakitan. Para tetua lainnya memuji Han Jue. Duan Tongtian mengerutkan kening saat niat membunuh melintas di matanya. 2. Tepat ketika dia akan berbicara, raungan menggelegar meletus. Cao Cao. Jadi Anda di sini. Mati. Zhang Kunmo melesat dengan cambuk besi di tangan dan pedang terbang di bawah kakinya. Dia sangat marah. Han Jue berbalik dan menatapnya dengan hati-hati. Hai, bukankah dia Tuan Chen Santian? Zhang Kunmo yang marah menyerang Han Jue tanpa ragu-ragu. Saat dia hendak bertabrakan dengannya, Han Jue mengangkat tangannya dan menggunakan segel pengusir iblis 9 naga. Energi roh 6 jalan yang melonjak berubah menjadi segel batu giok emas, melesat seperti gunung. Itu adalah raksasa. Semua tetua sekte murni jade melebarkan mata mereka. Energi rohnya, peri siswan juga terkejut, dan matanya yang indah melebar. Ekspresi Zhang Kunmo berubah drastis, dan dia segera mengacungkan cambuk besinya. Viendisky melonjak ke cambuk besi dan dikeluarkan sebagai embusan keras. Ledakan. Segel pengusir iblis 9 naga meledak, dan Zhang Kunmo dikirim terbang sambil muntah darah. Dia terjun ke lautan awan dan menghilang tanpa jejak. Kekalahan instan. Mustahil. Semua orang tercengang. Duan Tongtian tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Zhang Kunmo tidak lemah. Dalam hal kekuatan, dia berada di peringkat 3 teratas dari Sekte Nether Viridescent. Energi spiritual anak ini sangat luar biasa. Dia tidak berada di tingkat ke-9 dari ranah yayasan pendirian. 1. Alam jiwa yang baru lahir. Mengapa saya tidak tahu bahwa Sekte Jadepure memiliki kultivator alam Nas Chen Soul ini? Wah, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Tetapi apakah Anda tahu tingkat kultivasi saya?
Duan Tongtian bertanya dengan senyum palsu. Han Jue mau tidak mau berpikir bahwa dia gila. Mengapa Anda memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan? Pamer. Han Jue berpura-pura tidak tahu dan berkata, tingkat ke-9 dari alam Nas Chen Sol. Saya seorang kultivator formasi jiwa. 2. Duan Tongtian tertawa nakal. Han Jue juga tertawa dan mengarahkan jari tengahnya ke arahnya. Li Qingzi tiba-tiba mengiriminya transmisi suara. Dia mengulur waktu. Meskipun dia sombong, dia tidak banyak bicara di masa lalu. Nak, kamu memiliki bakat yang tak tertandingi. Jangan buang waktu di sini. Lari, Anda masih bisa melarikan diri sendiri. Kamu mungkin bisa mengalahkan pembudidaya Nas Chen Sol, tetapi perbedaan antara pembudidaya formasi jiwa dan pembudidaya Nas Chen Sol seperti langit dan bumi. Jangan mati di sini. Mengundurkan waktu. Han Jue mengangkat alisnya. Kalau begitu, kita akan mengakhiri ini dengan cepat. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 33 Bahasa Indonesia. Bab 33. Han Jue mengangkat pedang kilin dan berjalan menuju Duan Tongtian. Saat tatapannya jatuh pada gunung hitam kecil di belakangnya, dia menjadi bingung. Apa itu? Han Jue bisa merasakan kekuatan hisap yang kuat. Dia tidak bisa tidak memikirkan sesuatu yang modern. 3. Sebuah magnet. Duan Tongtian selalu berdiri di gunung hitam kecil ini. Apakah ada trik di balik ini? Saat ini, Zhang Kunmo bergegas naik dari kaki gunung lagi. Niat membunuhnya melonjak saat dia memegang lampu minyak. Dia menuangkan energi jahatnya ke dalam lampu minyak dan menatap Han Jue dengan mata merah seolah-olah dia sudah gila. Cao Cao, apakah Anda masih ingin bertarung dengan pemimpin kami? Aku akan membunuhmu dulu. Zhang Kunmo meraung. Lampu minyak memancarkan aura hitam yang mengembun menjadi bayangan hantu besar seolah-olah berasal dari neraka. 3 bayangan pedang muncul di belakang Han Jue. Dia mengangkat tangan kirinya dan melambaikannya ke Zhang Kunmo. 3 bayangan pedang melesat maju. Cepat seperti kilat. Sangat cepat. Para tetua dari Sekte Murni Giok semua tercengang menemukan bahwa mata mereka tidak bisa mengikuti bayangan pedang. Pu. Tubuh Zhang Kunmo langsung tertusuk. Darah berceceran di mana-mana, dan tubuhnya penuh lubang. Namun, dia masih memegang lampu minyak itu tinggi-tinggi. Dia mati di tempat. Seberkas cahaya melesat keluar dari atas kepala Zhang Kunmo. Jiwa yang baru lahir. Jiwa baru lahir Zhang Kunmo. Han Ju menyipit. Bayangan pedang mengejar. Jika dia bahkan tidak takut pada kultivator ranah formasi jiwa, bukankah membunuh seorang kultivator ranah Nas Chen Sol semudah membalik telapak tangannya? Tidak ada kejutan. Jiwa baru lahir Zhang Kunmo langsung dicincang. Dalam waktu kurang dari 3 napas, jiwa baru lahir dengan mudah dibunuh oleh Han Jue. Kesunyian. Seluruh puncak utama terdiam. Feri Sisuan, Li Qingzi, Great Grand Elder, Old Immortal Taoist Thunder, Taoist Jingsu, dan para tetua lainnya semuanya tercengang. Itu sangat tidak masuk akal. Seorang kultivator ranah yayasan pendirian tingkat 9 begitu kuat. 1. Peri Sisuan, Li Qingzi, Guntur Taoist Abadi Tua, dan Taoist Jingsu adalah yang paling terkejut. Mereka telah mengamati Han Jue selama beberapa dekade dan tahu bahwa dia benar-benar lemah sebelumnya. Apakah dia kerasukan? Tetapi bahkan jika dia, kultivasi harus dimulai dari awal. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Han Jue berbalik dan menatap Duan Tongtian. Dia menemukan bahwa Duan Tongtian tidak terkejut atau takut. Sebaliknya, dia memiliki senyum mengejek di wajahnya. Apakah dia gila? Pikir Han Ju. Duan Tongtian berkata, kamu memang sangat kuat, tapi kamu hanya seorang pembudidaya Nas Chen Sol. Bagaimana Anda bisa bertarung dengan saya? Jika Anda sujud kepada saya sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mengalami teror menghadapiku. Masih bertingkah keren. Han Jue tidak tahan lagi. Bayangan pedang dari teknik 3 pedang bayangan murni muncul di belakangnya lagi. Dia segera melambaikan tangannya, dan 3 bayangan pedang melesat dengan kecepatan tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 bayangan pedang bertabrakan dengan Duan Tongtian dan meledak. Tubuh Duan Tongtian berkelebat dengan kilat hitam,
dengan mudah melawan pedang bayangan. Tidak, itu adalah gunung hitam kecil di bawah kakinya. Apa itu? Hanju mengerutkan kening. 1. Dia mengangkat pedang kilin dan bersiap untuk mengeksekusi kekuatan mistiknya. Benda di bawah kakiku adalah magnet hitam bawaan yang dapat menyerap energi roh. Kecuali energi rohmu lebih kuat dariku, mustahil bagimu untuk menyakitiku. 2. Duan Tongtian tertawa nakal. Hanjue menunjuknya dengan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, kau bicara omong kosong. Aku bisa membunuhmu dengan satu serangan. Apakah Anda mempercayai saya? Begitu dia selesai berbicara, Duan Tongtian tiba-tiba melepaskan tekanan mengerikan yang menyelimuti seluruh Jade Puresek. Dalam sekejap, semua murid Sekte Murni Giok dan Sekte itu berhenti bertarung dan menatap puncak utama dengan kaget. Sungguh tekanan yang menakutkan. Bahkan para tetua Sekte itu pucat dan terengah-engah. Mereka dekat dengan Duan Tongtian. Tekanan lebih mempengaruhi mereka. Formasi jiwa dan alam jiwa baru lahir adalah dunia yang terpisah. Han Jue tergerak. Ranah formasi jiwa benar-benar kuat. Namun, setelah melalui uji coba simulasi, dia sudah bertarung melawan Duan Tongtian, jadi dia penuh percaya diri. Saya telah menjadi pembudidaya formasi jiwa. Saya diberkati oleh Dao Surgawi dan penuh dengan pemeliharaan. Saya pasti akan menjadi pembudidaya top di dunia budidaya yang besar. Jade Puresek akan menjadi batu loncatan pertama saya dalam menyatukan dunia kultivasi. Mereka yang mengikuti saya beruntung. Mereka yang menentang saya binasa. Berat, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan satu serangan? Jika Anda berani menyerang, Anda pasti mati. Aku sudah memberimu kesempatan. Duan Tongtian mengangkat tangannya dan tertawa dengan kegilaan yang gila. Para tetua Sekte Murni Giok tampak muram. Aura Duan Tongtian terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga membuat orang sulit berpikir untuk menolak. Han Jue memiliki ekspresi aneh. Orang ini terlalu banyak bicara. Saya mencapai ranah inti emas pada usia 100 tahun dan ranah jiwa baru lahir pada usia 200 tahun. Bakat saya. Brengsek. Saya sudah cukup. Tanpa menunggu Duan Tongtian selesai berbicara, Han Jue tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Pada saat itu, dunia seolah berhenti. Tidak hanya di puncak utama, tetapi semua orang di seluruh Sekte Murni Giok melihat pedang hitam Qi menyapu langit seperti tinta yang menggantung tinggi di udara. 4. Itu benar-benar mengejutkan. Raungan kilin bergema di sekitar puncak utama. Pedang Dewa Hantu Hukuman Surgawi. Duan Tongtian melebarkan matanya, tidak bisa menghindar tepat waktu. Saat perisisuan, Li Qingzi dan yang lainnya menyaksikan dengan tidak percaya. Tubuh Duan Tongtian langsung dihancurkan oleh pedang Qi Han Jue. Pedang Qi menyapu, meninggalkan sosok ilusi berdiri di medan magnet yang gelap. Itu adalah jiwa esensi Duan Tongtian. Pada saat ini, wajah Duan Tongtian dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah dia tidak berani percaya apa yang terjadi di depan matanya. Jiwa esensinya bergetar. Dia menatap Han Jue dengan ketakutan dan bertanya dengan suara gemetar, kamu, siapa sebenarnya kamu? Han Jue menginjak udara tipis. Seolah-olah ada tangga tak terlihat di bawah kakinya saat dia mendekati Duan Tongtian selangkah demi selangkah. Zhao Zilong dari Gunung Chang. 6. Han Jue tidak mengungkapkan nama aslinya, kalau-kalau dia membunuh Duan Tongtian dan seseorang yang lebih tua akan muncul. Dia menggunakan 7 langkah ilusi dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Duan Tongtian tanpa sadar melarikan diri, tetapi Han Jue bahkan lebih cepat. Dia mengangkat tangan kirinya untuk menggunakan kekuatan mistik dari 6 jalan teknik reinkarnasi. Teknik penyerapan jiwa 6 jalur. 1. Dia langsung menyerap jiwa esensi Duan Tongtian. Ah, Zhao Zilong, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. 2. Duan Tongtian menjerit menyedihkan. Setelah meneriakkan beberapa kata, jiwa esensinya disempurnakan oleh Han Jue. Dia lebih mati daripada mati. 1. Seorang kultivator ranah formasi jiwa dibunuh secara insta oleh Han Jue sebelum dia bahkan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Bukankah konyol bagi seorang kultivator alam Naschen Soul untuk membunuh seorang kultivator alam formasi jiwa? Tapi Han Jue melakukannya.
Han Jue menyimpan pedangnya dan melihat magnet hitam bawaan di bawah kakinya. Para tetua masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Peri Sisuan juga sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa ini adalah muridnya. Dia terlalu kuat. Peri Sisuan mengira dia sedang bermimpi. Yang lain memiliki pemikiran yang sama. Beberapa saat yang lalu, mereka masih di ambang kematian. Sekarang, Old Immortal Taoist Thunder mengangkat tangannya dan menepuk dadanya beberapa kali. Titik akupuntur di sekujur tubuhnya mulai sakit, membuatnya yakin bahwa dia tidak berada dalam ilusi. Tidak heran, tidak heran. The Great Grand Elder sangat bersemangat. Kembali ketika dia mengolah kekuatan mistik jiwa esensi, dia hampir dipukuli sampai mati oleh Han Jue. Itu membuatnya meragukan jalannya dan dia menyerah pada kekuatan mistik itu. Sekarang tampaknya baginya bahwa itu bukan salahnya. Han Jue terlalu kuat. Li Qingzi menatap Han Jue dengan ekspresi rumit. Dia tidak bisa tidak mengingat pertemuan mereka di alam 10.000 iblis. Dia telah membuat penilaian yang salah. Han Jue mengabaikan tatapan mereka saat dia menatap magnet dengan saksama. Kamu telah berhasil membunuh seorang kultivator ranah formasi jiwa. Anda akan mendapatkan sebotol pil yang tak tertandingi. Selamat telah mendapatkan sebotol pil kognisi surgawi. Xiaoe telah mengembangkan kebencian terhadapmu. Kebencian saat ini, 5 bintang. 7. Siapa Xiaoe? Kebencian 5 bintang langsung. Han Jue diam-diam mengutuk orang ini. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 34 Bahasa Indonesia. Bab 34. Han Jue buru-buru memeriksa hubungan interpersonalnya. Xiaoe, tingkat kedua dari alam penggabungan Void. Karena Anda membunuh bonekanya, Duan Tongtian, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Anda. Dia tidak sabar untuk mengekstrak tulang Anda dan memperbaiki jiwa Anda. Kebencian saat ini, 5 bintang. 2. Tingkat kedua dari alam penggabungan Void. Astaga. Aku tahu akan ada yang lebih tua. Han Jue terdiam. Penyempurnaan Qi, pembentukan pondasi, inti emas, jiwa baru lahir, pembentukan jiwa, penggabungan kekosongan, penggabungan, transendensi kesengsaraan, dan Mahayana. 1. Ini adalah alam dunia kultivasi. Kemajuan menjadi lebih sulit di alam yang lebih tinggi. Seorang kultivator ranah formasi jiwa sudah cukup untuk menekan seluruh jade puresek, belum lagi seorang kultivator ranah void amalgamation. Saya harus mengasingkan diri sesegera mungkin setelah ini selesai. Saya harus mencapai ranah formasi jiwa sesegera mungkin. Han Jue berpikir dalam hati. Saat ini, sesosok muncul dari magnet hitam bawaan. Itu adalah jiwa esensi dari orang itu. Wajahnya jelek seperti roh jahat. Seolah-olah telah dibakar dan kemudian difermentasi oleh racun. Bekas lukanya berwarna hijau atau hitam di tubuhnya yang luar biasa besar. Rekan Taois, Anda benar-benar memiliki kekuatan mistik yang bagus. Seorang pembudidaya jiwa baru lahir membunuh seorang pembudidaya formasi jiwa. Sangat membuka mata, memang. Kata orang itu dengan nada mengganggu. Han Jue mengangkat pedangnya. Tunggu, mari kita bicara dengan baik. Ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat menurunkan posisinya. Han Jue mengenali orang ini. Itu adalah Xiaoe yang baru saja dia sakiti. Citranya dalam hubungan interpersonal sama jeleknya dengan kehidupan nyata. Han Jue bertanya, siapa kamu? Xiaoe segera menegakkan punggungnya dan berkata dengan bangga, saya seorang penatua dari Sekte Penjinakan Iblis Negara Bagian Utara, Xiaoe. Saya bisa memaafkan Anda karena merusak rencana saya selama Anda bersujud dan mengakui kesalahan Anda. Saya seorang pembudidaya penggabungan Void yang hebat. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Li Qingzi dan Great Grand Elder saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tidak heran jika Sekte Nether Viridescent menargetkan 10.000 iblis realem. Itu diinstruksikan oleh Sekte Penjinakan Iblis. Li Qingzi menggertakkan giginya. Great Grand Elder berkata dengan tenang, mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Nether tidak ada lagi. Di sisi lain, Han Jue bertanya dengan ragu, apakah Duan Tongtian mengulur waktu karena kamu? Xiaoe mendengus.
Tentu saja, sampah itu memberitahuku bahwa tidak ada seorang pun di Jadepure Sek yang cocok untuknya dan bahwa aku bisa, lupakan saja, apa kau mengakui kesalahanmu. Han Jue menatapnya dan berkata dengan serius, aku sedang mempertimbangkan apakah aku harus membunuhmu. Xiaoe tidak bisa tetap tenang lagi. Dia berkata dengan marah, apakah kamu ingin menyinggung sekte penjinakan iblis? Apakah kamu? Sebelum dia selesai berbicara, dia berubah menjadi pelangi dan melesat menuju cakrawala. 1. Han Jue hendak menyerang, tapi dia tidak menyangka Xiaoe akan kabur lebih dulu. Sekarang sudah terlambat untuk mengejar. Seperti yang diharapkan dari seorang senior tua. Dia bereaksi jauh lebih cepat daripada saya. Hanju menghela nafas. Dia perlu belajar dari itu. 1. Dia berbalik dan mendarat di belakang peri siswan untuk menyembuhkannya. Peri siswan melirik Han Jue dari sudut matanya. Dia menyadari bahwa dia tidak terlalu bersemangat setelah membunuh Duan Tongtian. Dia tetap tenang seperti biasanya. Dia tiba-tiba tidak bisa melihat menembusnya. Jadi dia tidak pernah pengecut. Dia benar-benar ingin mendedikasikan hidupnya untuk kultivasi dan tidak ingin diganggu. Han Jue, tuanmu tidak membutuhkan bantuanmu. Cepat dan bunuh murid-murid lain dari sekte neter-neter. Li Qingzi mendesak. Han Jue menjawab, tidak, guru adalah yang paling penting. Kamu pasti bercanda. Jika saya membunuh semua pembudidaya jahat, semua orang di dunia akan mengenal saya. 1. Jika saya menjadi terkenal, juga akan ada lebih banyak musuh. Banyak orang bahkan hanya ingin menantangnya. Han Jue tidak ingin menghadapi situasi seperti itu. Dia hanya ingin membantu sekte murni giok bertahan dari krisis ini. Dia akan menyerahkan sisanya kepada mereka. Li Qingzi. Bibir peri siswan sedikit melengkung. Sesepuh lainnya menatapnya dengan sedikit cemburu. Jika mereka memiliki murid seperti itu, apalagi yang bisa mereka minta? Rekan Taois, katakan yang sebenarnya. Dari mana kamu berasal? Dengan tingkat kultivasi Anda pasti bukan murid yang diasuh oleh sekte murni giok, tanya salah satu tetua. Mereka semua penasaran dengan ini. Han Jue menjawab, biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Saya adalah murid dari sekte murni giok sekarang, jadi saya tidak akan menyakiti sekte tersebut. Semua orang mengangguk setuju. Setiap orang memiliki masa lalu yang harus dirahasiakan. Pada waktu bersamaan, para tetua sekte lainnya telah bergegas. Mereka tidak melihat Duan Tongtian. Magnet hitam bawaan adalah satu-satunya benda yang melayang di udara. Di mana pemimpin kultus? Seorang penatua bertanya dengan ngeri. Melihat bahwa Han Jue dan yang lainnya sedang menyembuhkan luka mereka dan Duan Tongtian tidak hadir, mereka mulai merasa tidak nyaman. Cepat dan bunuh mereka. Apapun yang Anda inginkan setelah ini, kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Li Qingzi berkata dengan cemas. Dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan Han Jue, membunuh para tetua sekte ini adalah hal yang mudah. Han Ju ragu-ragu. 1. Para tetua sekte tercengang dan menatapnya. Seorang kultivator ranah yayasan pendirian tingkat 9 dapat membunuh kita. Tidak, dia pasti menyembunyikan kultivasinya. Atau yang lain, bagaimana dia membuat pemimpin kita menghilang. Para tetua sekte segera mundur ketakutan. Li Qingzi mengutuk diam-diam. Dia segera berdiri dan berjalan ke tebing. Dia menggunakan semua energi roh yang tersisa di tubuhnya dan meraung. Pemimpin sekte Duan Tongtian sudah mati. Murid sekte murni Jade, dengarkan. Bunuh semua pembudidaya jahat di sekte. Petik 2. Suaranya bergema di antara pegunungan. Kemudian, keributan besar terjadi. Anggota sekte murni giok sangat bersemangat. Mereka semua mulai berkelahi seolah-olah mereka menggunakan stimulan. Di sisi lain, para pembudidaya jahat dari Viridescent Nether Cult ketakutan. Pemimpin mereka sudah mati. Apa yang mereka perjuangkan? Duan Tongtian tidak bersuara untuk mengatakan sebaliknya. Jadi, kemungkinan besar itu benar. Lari, pemimpin kita sudah mati. Sialan, sekte Jadepure begitu kuat. Sekte murni Jade telah menyembunyikan sosok yang perkasa. Pemimpin sekte berada di ranah formasi jiwa. Dia masih dikalahkan oleh sosok perkasa itu. Petik 2. Sial, mereka akan meluncurkan serangan balik.
Li Qingzi menghela nafas lega ketika dia melihat para pembudidaya jahat melarikan diri ke segala arah. Bagus bahwa mereka melarikan diri. Setidaknya kita akan memiliki lebih sedikit korban. Kami akan membiarkan mereka membayar semuanya kembali di lain hari. Dengan kematian Duan Tongtian, sekte tidak akan berani menyerang sekte untuk waktu yang lama. Jade Pure Sek bahkan bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia berbalik untuk melihat Han Jue, yang sedang menyembuhkan peri Sisuan. Aku tidak bisa membiarkan anak ini meninggalkan sekte. Li Qingzi membuat keputusan tegas. Dia tidak bisa lagi menerobos. Dia hanya bisa mengandalkan orang lain. 1. Mampu membunuh seorang kultivator ranah formasi jiwa dengan satu serangan pedang menunjukkan kekuatan menakutkan Han Jue. Li Qingzi membutuhkannya di pihak Jade Pure Sek. Dia segera mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, Han Jue akan menjadi wakil master sekte dari Sekte Murni Giok. Setelah mendengar ini, para tetua semua tergerak, tetapi tidak ada dari mereka yang membantah. Saya keberatan. Li Qingzi memelototi sumber suara. Tapi itu Han Jue. Han Jue berkata dengan benar, saya hanya ingin berkultivasi. Saya tidak ingin menjadi wakil master sekte. Petik 2. Menjadi wakil master sekte pasti melelahkan. Saya tidak ingin itu menahan kultivasi saya. Li Qingzi tidak bisa membantu tetapi merasa bertentangan. Great Grand Elder berkata, biarkan dia menjadi elder. Beri dia gelar dan biarkan dia menikmati manfaat dari wakil master sekte. Kecuali sekte dalam masalah, tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Petik 2. Han Jue mengangguk puas. Dia menyukai ini. Benar, orang itu barusan berada di Void Amalgamation Realm, Han Jue tiba-tiba berkata. Sejujurnya, dia sedikit terganggu. Bagaimanapun, musuh telah melarikan diri. Great Grand Elder tersenyum dan berkata, dia hanya tersisa dengan jiwa esensinya. Jika saya tidak salah, Duan Tongtian setuju untuk membantunya memulihkan tubuh jasmaninya dan memperoleh kesempatan untuk menerobos sebagai gantinya. Alasan mengapa Duan Tongtian mengulur waktu sekarang mungkin untuk menyerap kiroh dan vitalitas Sekte Murni Giok. Ini seharusnya semacam teknik rahasia. Adapun Sekte Penjinakan Iblis, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Negara bagian utara terlalu jauh dari kita. Bahkan bisa dikatakan berada di ujung dunia yang lain. Great Grand Elder bahkan tampaknya tidak peduli dengan Xiaowei. Tapi Han Jue masih khawatir. Seseorang seharusnya tidak pernah berpikir seperti itu. Masih ada kemungkinan terjadi kesalahan. Saya perlu berkultivasi dalam pengasingan. Saya harus melampaui ranah penggabungan Void sesegera mungkin. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 35 Bahasa Indonesia. Bab 35. Setelah murid-murid dari Sekte Nether Viridescent melarikan diri, Sekte dalam Jade Pure Sekte mulai memulihkan diri. Kota sekte dalam yang hancur juga perlu dibangun kembali. Para murid tidak terlalu sedih. Sebaliknya, mereka bersemangat. Sebenarnya ada sosok perkasa di Sekte Murni Giok yang bisa dengan mudah membunuh seorang kultivator ranah formasi jiwa. Para tetua dari 18 puncak memberitahu murid-murid mereka tentang pertempuran dengan Duan Tongtian. Mereka tidak mengungkapkan identitas Han Jue dan hanya menyebutkan sesepuh pembunuh dewa. Tetua Pembunuh Dewa. Sejak hari itu, setiap murid sekte memuja Tetua Pembunuh Dewa. Mereka ingin tahu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Malam itu, di Jade Serene Peak, setelah peri Sisuan menenangkan semua murid, dia meminta mereka untuk pergi, hanya menyisakan Han Jue. Meskipun murid-murid Jade Serene Peak menyaksikan Han Jue membunuh banyak pembudidaya jahat, mereka tidak mengasosiasikannya dengan Elder Pembunuh Dewa. Bahkan Chang Yuer tidak mencurigainya. Sebelum dia pergi, dia menatap Han Jue. Setelah bencana seperti itu, Han Jue setenang biasanya. Dia terkesan. Dia siap menunggu Han Jue di luar. Dia punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Pintu ke Jade Serene Hall tertutup. Hanya Han Jue dan peri Sisuan yang tersisa di dalam. Peri Sisuan sudah pulih. Dia masih secantik dulu, seperti peri dari surga. Dia menatap lurus ke arahnya. Han Jue menunduk. Tapi dia tidak takut. Tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang,
Jadepure Sek pasti tidak akan mengusirnya. Peri Sisuan juga tidak punya alasan untuk menyalahkannya. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Peri Sisuan bertanya. Han Jue mendongak dan bertanya dengan ragu, apa yang harus saya katakan? Peri Sisuan mendengus. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda datang ke Sekte Jadepure? Petik 2. Li Qingzi bisa mengabaikannya, tetapi sebagai tuannya, dia harus tahu. Muridnya lebih kuat darinya. Bagaimana dia bisa menjadi tuannya? Tidak heran dia tidak pernah membutuhkan bimbingan saya. Haruskah aku memanggilmu rekan Daois Han mulai sekarang? Menghadapi godaan Peri Sisuan, Han Jue berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak memiliki latar belakang apapun. Anda seharusnya sadar setelah apa yang dikatakan Junior Iron kepada Anda. Apakah kamu tidak percaya pada bakatku? Peri Sisuan menyipitkan matanya dan berkata, bahkan jika kamu berbakat, dari mana kamu mendapatkan kemampuanmu? Anda tidak bisa begitu saja menciptakannya dari udara tipis. Seorang kultivator alam Nas Chen Sol membunuh seorang kultivator ranah formasi jiwa terlalu konyol. Itu belum pernah terdengar. Peri Sisuan yakin bahwa Master Sekte dan para tetua lainnya juga tidak mempercayainya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi tolong jangan beritahu siapapun. Ketika saya masih muda, saya diberitahu oleh seorang abadi dalam mimpi saya bahwa bakat saya tak tertandingi dan saya pasti akan menjadi abadi. Namun, itu akan menjadi jalan yang sulit di depan. Jadi, saya tidak berani membuat masalah dan berkultivasi dalam pengasingan setiap hari, kata Han Jue serius. 5. Peri Sisuan terdiam. Han Jue juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah sekian lama, Peri Sisuan berbicara lagi, jika itu masalahnya, mengapa Anda melangkah maju untuk menyelamatkan kami? Sekte itu tidak memperlakukan Anda dengan baik, dan saya yakin Anda juga tidak akan menyebutnya rumah Anda. Han Jue menjawab, itu benar. Saya telah hidup selama 100 tahun, tetapi tidak banyak orang yang saya pedulikan. Namun, orang yang paling saya pedulikan adalah di Sekte Murni Giok. Dia bahkan mengatakan bahwa dia lebih baik binasa bersama dengan sekte tersebut. Biarkan saya melihat peningkatan kesukaan. 4. Kebaikan Peri Sisuan terhadapmu telah meningkat. Kesukaan saat ini, 3,5 bintang. Hanya 3,5 bintang. 2. Seperti yang diharapkan dari tuanku. Dia memang berbeda dari wanita lain. Semakin dingin dia, semakin aku menyukainya. 5. Han Jue berseru di kepalanya. Peri Sisuan mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apa rencanamu mulai sekarang? Lanjutkan pengasinganmu. Ya, iblis Rana Void Amalgamation itu bisa datang kapan saja. Aku harus cepat menjadi lebih kuat. Kalau begitu, silakan. Oke, Han Jue segera berdiri dan pergi. Untuk beberapa alasan, dia sedikit kecewa. Ketika dia sampai di pintu, dia berbalik dan bertanya, Tuan, apakah akhir hidup Anda sudah dekat? Peri Sisuan tercengang dan bertanya, apa maksudmu? Kutuk aku sampai mati. Aku sedang memikirkan tentang Junior Iron. Saya tidak ingin guru meninggalkan dunia ini. Jika hari ini benar-benar datang, saya harap guru dapat memberitahu saya sebelumnya. Han Jue terus terang. Peri Sisuan berkata dengan sedih, tersesat, aku masih punya banyak tahun untuk hidup. Han Jue dengan cepat melarikan diri. Peri Sisuan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak bisa tidak memikirkan pertempuran itu lagi. Rasanya masih seperti mimpi. Dia tidak menyangka sosok yang begitu kuat disembunyikan di antara murid-muridnya. Namun, anak ini benar-benar melihatnya sebagai orang yang paling penting. 3. Dia terkejut. Setelah 1 jam, Han Jue akhirnya membebaskan dirinya dari Chang Yuer dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Duduk di ranjang kayu yang sudah dikenalnya, Han Jue menguap dan meregangkan tubuh. Hari yang luar biasa. Aku sebenarnya sangat kuat. Han Jue tersenyum bangga. Membunuh seorang pembudidaya tahap pembentukan jiwa dengan 1 serangan. Saya merasa luar biasa. Apalagi sekarang petinggi Sekte Murni Giok memperlakukannya secara berbeda. Inikah sikap yang sering ditulis dalam novel? Sebenarnya, rasanya sangat enak. Benar saja, itu benar untuk terus berlatih dalam pengasingan sepanjang waktu.
Jika saya berhenti berlatih beberapa tahun sebelumnya, saya akan melewatkan kesempatan ini. Saya harus mencoba yang terbaik untuk berkultivasi. Han Jue berpikir dalam hati. Jika krisis ini terjadi 1 atau 2 tahun yang lalu ketika dia tidak menerobos ke alam Naschen Sol, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Duan Tongtian. Jika itu masalahnya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Wanita-wanita yang merupakan calon sahabatnya semuanya akan mati. Memikirkan hal ini, Han Jue menjadi lebih bertekad untuk berkultivasi. Sebelum dia menjadi benar-benar tak terkalahkan, dia harus menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Meskipun Duan Tongtian sudah mati, potensi bahaya masih ada. Sekte Penjinakan Iblis. Han Jue penuh dengan semangat juang. Dia ingin melampaui semua orang di Sekte Penjinakan Iblis sebelum mereka datang untuk membalas dendam. Han Jue berpikir saat dia memasuki kondisi kultivasinya. 1,5 tahun berlalu dalam sekejap. Sekte dalam dari Jadepure Sek telah pulih sepenuhnya. Setelah pulih dari luka-luka mereka, Li Qingzi dan yang lainnya mulai memobilisasi sejumlah besar murid untuk menyerang Sekte Nether Viridescent. Han Jue tidak terganggu, dan Peri Sisuan tidak mengirim murid untuk menemukannya. Duan Tongtian dan Zhang Kunmo sudah mati. Dalam hal jumlah ahli, sekte itu jelas bukan tandingan Sekte Murni Giok. Dalam hal mentalitas, Jadepure Sek juga memiliki keunggulan mutlak. Setahun kemudian, di bawah serangan kuat Sekte Murni Giok, Sekte Nether Viridescent dikalahkan pertempuran demi pertempuran dan akhirnya melarikan diri dari markas mereka. Dunia kultivasi Grid yang terkejut. Prestise Jadepure Sekte telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, Han Jue mencapai tingkat kedua dari alam Naschen Sol. Butuh 2,5 tahun baginya untuk naik 1 tingkat. Memang tidak mudah untuk menembus level ranah Naschen Sol. 1. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, kecepatan kultivasinya meningkat sedikit. Ini karena dia tidak perlu mengolah setiap potensi kultivasinya secara terpisah. Dia bisa langsung menyerap ke 6 jenis roh Qi dan mengubahnya menjadi energi roh 6 jalan. 1. Sejak dia menerobos ke tingkat ke-9 dari ranah inti emas, dia mampu berkultivasi sedemikian rupa. Untuk seorang pembudidaya alam Naschen Sol, itu sangat membantu. Suatu hari yang baik, Chang Yuer datang berkunjung. Sekte telah mengumpulkan cukup banyak harta alam yang dapat membantu meningkatkan Qi roh di tempat tinggal gua Anda. Saya akan membantu Anda menanamnya. Ada juga formasi susunan pengumpulan spirit Qi, kata Chang Yuer sambil tersenyum setelah memasuki gua tempat tinggal. Dia sudah tahu bahwa tetua pembunuh dewa adalah Han Jue. Ketika dia mendengarnya, kesukaannya terhadapnya meningkat menjadi 5,5 bintang. Dia telah mendengar berita ini dari Peri Sisuan, jadi dia tidak meragukannya. Junior Han benar-benar jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, dia pasti putra surga yang bangga. Han Jue mengangguk dan berkata, "Terima kasih, senior." Chang Yuer mulai sibuk. Saat dia mengatur formasi susunan, dia tersenyum dan berkata, "Kamu sudah menjadi penatua pembunuh dewa. Bisakah aku tetap menjadi seniormu?" Han Jue tersenyum dan berkata, "Selama kamu berkultivasi dengan serius dan cukup keras, kamu akan selalu menjadi seniorku." Dengan kesukaan yang begitu tinggi, bagaimana saya bisa menolaknya? Chang Yuer tidak jelek. Namun, Han Jue tidak ingin berbicara tentang cinta untuk saat ini. Berkultivasi dengan keras adalah prioritasnya. Karena itu, dia berharap untuk memimpin para wanita yang menyukainya ke jalur kultivasi yang berdedikasi. Apakah Anda ingin berlatih bersama? 1. Seperti selama 1000 tahun. 2. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 36 Bahasa Indonesia. Bab 36. Dengan bakatku, mustahil bagiku untuk mengejarmu, Junior. Chang Yuer menghela nafas dengan murung. Apakah saya benar-benar layak untuk Han Jue? Dia sudah memiliki 2 pesaing di sekte dalam saja. Bakat Mozu bahkan melampaui miliknya. Han Jue menghiburnya. Kau tidak akan bisa mengejarku. Anda hanya perlu berkultivasi sekeras mungkin. Umur panjang adalah hal terpenting bagi kami para pembudidaya. 7. Mendengar itu, Chang Yuer bahkan lebih terdemoralisasi.
Setelah itu, dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi di sekte baru-baru ini. Master Sekte telah memimpin murid-murid dari 10 puncak untuk menyerang sekte Neter-Neter. 8 puncak yang tersisa menjaga sekte. Sejak akhir serangan oleh sekte, suasana kultivasi di sekte dalam jauh lebih intens dari sebelumnya. Semua murid merasa terancam. Zhou Fan telah mencapai tingkat ke-9 dari ranah yayasan pendirian dan sedang bersiap untuk melampaui kesengsaraan ke ranah inti emas. Reputasi sekte di dunia kultivasi telah sangat meningkat. Mereka seperti pemimpin sekte ortodoks sekarang. Adapun kekuatan, itu mungkin tidak terjadi. Kisah tentang tetua pembunuh dewa juga telah menyebar di dunia kultivasi. Meskipun Han Jue ingin tetap low profile, nama samarannya menjadi terkenal dari satu pertempuran. Setelah 4 jam, Chang Yuer akhirnya pergi. Setelah formasi susunan Spirit Ki Gathering diaktifkan, konsentrasi Spirit Ki di gua tempat tinggal mulai meningkat secara nyata. 1. Sepertinya status sekte juga sangat penting. Itu dapat memengaruhi kecepatan kultivasi saya. Petik 2. Han Jue berpikir dalam hati. Dia harus meminta beberapa pil pada Li Qingxi. Kemudian, Han Jue melanjutkan kultivasinya. Setengah tahun kemudian, pemberitahuan muncul di depan mata Han Jue. Sekte Nether Viridescent telah menyerah untuk menargetkan Sekte Murni Giok. Anda akan mendapatkan peralatan dan manual mantra. Selamat telah mendapatkan tali pengikat iblis dan badai petir besar Ciliokosem. Tali pengikat setan, ini memiliki efek mengikat yang kuat. Itu dapat mengikat semua makhluk hidup di bawah ranah formasi jiwa dan melumpuhkan mereka. 2. Badai petir Ciliokosem utama, mantra tipe guntur. Itu dapat menyebabkan roh guntur ki surga dan bumi untuk melepaskan badai petir yang dahsyat. Area kehancuran besar-besaran. 1. Kultus akhirnya menyerah. Sejujurnya, mereka sangat ulet. Mereka dipukuli sampai melarikan diri dari markas mereka, namun mereka masih berani merencanakan balas dendam. Dari kelihatannya, Sekte Nether Viridescent akan dilenyapkan. Mulai sekarang, dunia kultivasi Yan Agung tidak akan lagi memiliki Sekte Neter-Neter. Han Jue tersenyum dan mulai mengikatkan Demon Binding Rope padanya. Setelah itu, dia mewarisi badai petir besar Ciliokosem. Badai petir besar Ciliokosem memiliki area efek yang luas. Itu cocok dengan selera Han Jue. Dia menyukai mantra agung semacam ini. Menjadi keren adalah usaha seumur hidup. 3. Malam itu, awan petir di atas sekte dalam berkumpul dan aura surgawi yang menakutkan menyelimuti 18 puncak, menyebabkan semua orang menggigil ketakutan. Sekte itu menyerang kita lagi. Sekte itu sudah pergi. Mungkinkah itu sekte jalur iblis lainnya? Itu mungkin. Lagi pula, Sekte Nether Viridescent bukanlah yang terkuat di antara sekte jalur iblis. Bersiap untuk bertempur. Para murid dari 8 puncak yang tetap berada di sekte dalam sangat gugup. Bahkan sesepuh cemas. Segera, sesepuh menemukan bahwa energi roh berasal dari gua tempat tinggal Han Jue. Dan awan guntur yang bergulir di langit tidak menyebabkan kerusakan pada sekte dalam. Apakah dia berlatih mantra? Wow, para tetua bahkan lebih menghormati Han Jue. Awan petir di langit dengan cepat menyebar, dan sekte itu mendapatkan kembali kedamaiannya. Tidak lama kemudian, seorang tetua mengungkapkan bahwa tanda abnormal tadi adalah sesepuh pembunuh dewa berlatih mantra. Setelah berita ini menyebar, para murid dari Sekte Murni Giok merasa jauh lebih aman. Setelah pertempuran hebat beberapa tahun yang lalu, tetua pembunuh dewa adalah pilar dukungan terbesar mereka. Selama penatua pembunuh dewa ada, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. 2 tahun kemudian, kultivasi Han Jue masih di tingkat kedua dari alam Naschen Sol, tapi dia sudah mendekati yang ketiga. Ini sudah sangat cepat. Sejak Han Jue bergabung dengan sekte dalam, sebagian besar pembudidaya Naschen Sol dalam hubungan interpersonal tidak meningkatkan kultivasi mereka. 2. Han Jue puas dengan kemajuannya. Bagaimanapun, dia masih memiliki lebih dari 800 tahun untuk hidup. Menerobos ke ranah formasi jiwa adalah hal yang pasti. Apakah kamu bebas, Penatua Han? Sebuah suara terdengar dari luar gua tempat tinggal. Itu adalah Li Qingxi.
Han Jue segera melambaikan tangannya dan membuka pintu batu tempat tinggal gua untuk membiarkannya masuk. Wajah Li Qingzi penuh dengan cahaya. Sekte Jadepure berada di puncaknya. Sebagai sekte master, dia secara alami merasa dihormati. Dia masuk dan mengukur tempat tinggal gua Conate ini. Dia tersenyum dan berkata, tempat tinggal gua ini masih agak kecil untuk penatuahan. Apakah Anda ingin pergi ke puncak utama untuk berkultivasi? Han Jue menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa di sini. Aku sudah terbiasa. Dia merasakan aura orang lain. Seseorang sedang menunggu di luar gua. Kultivasinya rendah. Dia mungkin baru saja mencapai ranah yayasan pendirian. Pembawa takdir bawaan yang terdeteksi, memeriksa asalnya. Sederet kata muncul di depan Han Jue. Dia segera memeriksanya. Yang Tiandong memiliki garis keturunan di Mensein. Dia terlahir setengah manusia dan setengah iblis. Potensi kultivasinya tidak tertandingi. Namun, ketika dia masih muda, dia kehilangan kendali dan berubah menjadi iblis. Dia melukai sesama muridnya dan dipenjarakan oleh Sekte Nether Viridescent. Untungnya, Sekte Murni Giok menyelamatkannya. Kandidat lain untuk protagonis. Kultus Nether Viridescent cukup mengesankan. Mereka memiliki dua pembawa takdir bawaan yang tersembunyi di dalam. Tapi sebenarnya, Jadepure Sect juga memiliki dua. Ada beberapa jenius, tetapi yang hidup sampai akhir jarang terjadi. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan bertanya lagi padamu. Tapi jika Anda memiliki permintaan, katakan saja padaku. Saya sudah memberi tahu semua tetua bahwa segala sesuatu tentang Anda adalah masalah besar bagi sekte ini. Li Qingzi tertawa. Han Jue tersenyum dan berkata, terima kasih atas niat baik Anda, Master Sekte. Meskipun dia telah melampaui semua orang di Sekte Murni Giok, dia tidak sombong, karena dia masih ingin tinggal di sekte tersebut. Semuanya baik-baik saja sekarang. Ngomong-ngomong, penatuahan, apakah Anda ingin menerima seorang murid? Anda bisa dengan santai memberinya bimbingan. Orang ini memiliki banyak potensi. Ketika dia tumbuh di masa depan, dia juga bisa sangat membantumu, tanya Li Qingzi sambil tersenyum. Dia berbalik untuk melihat pintu masuk gua dan memanggil Yang Tiandong masuk. Yang Tiandong tampak seperti berusia awal 20-an. Fitur wajahnya sangat jelas, dan meskipun dia tidak dianggap tampan, dia tetap tampan. Ada aura keji yang kuat di sekelilingnya, dan jubah Taois dari Sekte Murni Giok tampak agak aneh pada dirinya. Dia berlutut di depan Han Jue dengan rendah hati. Han Jue tanpa sadar ingin menolak. Tetapi setelah dipikir-pikir, tidak buruk untuk mengasuh murid. Mereka akan menjadi pembantunya ketika mereka dewasa. 2. Saya dapat menerima dia sebagai murid, tetapi dia perlu diajari teknik kultivasi dari Sekte Murni Giok. Saya hanya akan bertanggung jawab untuk mengajarinya mantra dan kekuatan mistis, kata Han Jue dengan suara rendah. Li Qingzi tersenyum dan berkata, tidak ada masalah dengan teknik kultivasi. Saya bisa memberinya teknik kultivasi sekte dalam. Tapi dia bukan murid Sekte Murni Giok. Dia harus berkontribusi untuk mendapatkan kesempatan mempelajari teknik rahasia kita. Oke, Li Qingzi mengeluarkan banyak token dengan kata-kata, pembunuhan dewa, diukir di atasnya. Ini adalah tokenmu. Anda dapat memberikannya kepada murid-murid Anda di masa depan. Petik 2. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Han Jue melambaikan tangan kanannya, dan sebuah token terbang menuju Yang Tiandong. Token lainnya semuanya disimpan di Little Universe Belt. Yang Tiandong memiliki kesan yang baik tentang Anda. Kesukaan saat ini, 1 bintang. Hanya 1 bintang. Han Jue menyipitkan matanya dan berkata, aku sudah menyimpulkan latar belakangmu. Namamu Yang Tiandong, setengah manusia dan setengah iblis. Kamu telah dipenjarakan oleh Sekte Nether Viridescent, kan? Yang Tiandong mendongak kaget. Sebelum dia datang, Li Qingzi telah secara khusus menginstruksikannya untuk tidak mengungkapkan masa lalunya. 2. Dia tidak berharap Han Jue menyimpulkannya dengan mudah. Jadi inikah sosok perkasa yang membunuh seorang kultivator ranah formasi jiwa dengan 1 serangan pedang? Kebaikan Yang Tiandong terhadap Anda telah meningkat. Kesukaan saat ini, 3 bintang. Yang Tiandong berkata dengan hormat, Tuan,
Anda memang mengesankan. Saya tidak berharap Anda bisa menyimpulkan sebanyak ini. Saya terkesan. Dia berhenti seolah-olah membuat keputusan. Dengan flip tangan kanannya, bulu merah muncul di tangannya. Dia berkata dengan serius, "Tuan, ini ditinggalkan oleh ayahku, dan itu berisi teknik pamungkasnya. Saya harus mencapai ranah formasi jiwa sebelum saya dapat mengolahnya. Saya masih jauh dari ranah itu. Guru, Anda dapat mempelajarinya terlebih dahulu, lalu mengajari saya di masa depan." Petik 2. 2. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 37 Bahasa Indonesia. Bab 37. Han Jue menerima bulu crimson dan menelitinya dengan akal sehatnya. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan yang kuat menghalangi indera surgawinya. Mungkin hanya perasaan surgawi dari seorang pembudidaya ranah formasi jiwa yang bisa memaksa ke dalam objek. Yang Tiandong memiliki kesukaan bintang 3 terhadapnya. Jadi apa yang dia katakan mungkin benar. Kalau begitu, aku akan menerimanya dulu. Anda dapat mengolah energi roh Anda selama 10 tahun pertama. Saya suka mereka yang berkultivasi dengan rajin. Jika kinerjamu bagus, aku akan mengajarimu mantra, kata Han Jue. Yang Tiandong dengan cepat berterima kasih padanya. Han Jue menunjuk ke samping dan berkata, temukan tempat untuk bermeditasi dan berkultivasi. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Yang Tiandong berdiri dan menemukan sudut untuk duduk. Dia tidak berani melihat Han Jue karena takut menyinggung perasaannya, jadi dia segera mulai berkultivasi. Segera, dia menemukan bahwa spirit ki di gua ini sangat padat. Itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Sejak formasi susunan spirit ki gathering dan harta alam baru ditambahkan ke tempat tinggal gua, spirit ki di sana menjadi semakin padat. Kultivasi Han Jue semakin efisien. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Pada saat yang sama, Han Jue mencapai tingkat keempat dari alam Naschen Sol. Kecepatan terobosan semacam ini pasti melampaui manusia. Menurut kecepatan kultivasi ini, menerobos ke formasi jiwa tidak terlalu jauh. Han Jue membuka matanya. Dalam 10 tahun ini, kultivasi yang Tiandong telah mencapai tingkat ke-6 dari ranah pendirian yayasan. 6 tingkat dalam 10 tahun. Dia cukup cepat. Dia memang jenius. Han Jue memanggilnya, Tiandong. Yang Tiandong tiba-tiba bangun dan buru-buru bersujud padanya. Bagaimana perasaanmu selama 10 tahun ini? Tanya Han Ju. Yang Tiandong menjawab, saya mendapat banyak manfaat. Tidak hanya tingkat kultivasi saya meningkat, tetapi saya juga memahami banyak prinsip. Petik 2. Ya ampun, sudah 10 tahun. Yang Tiandong meratap di kepalanya. Dalam 10 tahun ini, dia telah menjadi putus asa berkali-kali. Namun, dia merasa bahwa ini adalah ujian Han Jue untuknya, dan dia tidak bisa bersantai. Jika dia bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, Han Jue pasti tidak akan memperlakukannya sebagai muridnya. Han Jue mengangkat alisnya. Dia memahami banyak prinsip. Omong kosong *T. Saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun, tetapi saya belum memahami apapun. 1. Han Jue merasa bahwa Yang Tiandong perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dia berkata, pergi dan lakukan beberapa misi. Saya ingat bahwa gedung misi sekte memiliki daftar kontribusi bulanan. Anda dapat kembali ketika Anda menjadi yang pertama dalam daftar. Petik 2. Yang Tiandong segera berdiri. Ketika dia bangun, dia hampir jatuh lagi. Setelah duduk selama 10 tahun, tubuh bagian bawahnya menjadi kaku. 2. Dia dengan cepat membungkuk dan pergi. Han Jue melambaikan tangannya dan membuka pintu. Setelah Yang Tiandong pergi, Han Jue merenung sejenak sebelum mengeluarkan pil kognisi surgawi yang diperolehnya dari membunuh Duan Tongtian. 1. Pil-pil itu digunakan untuk meningkatkan indera surgawi. Setelah memperkuat indera surgawinya, dia bisa mencoba menembus bulu merah yang diberikan Yang Tiandong kepadanya. Ada 9 pil di dalam botol. Han Jue segera mengeluarkan 1. Setelah meminum Divine Cognition Pill, Han Jue langsung merasa pusing. Beberapa waktu berlalu. Ketika dia bangun,
dia menemukan bahwa indera surgawinya telah berlipat ganda dalam kekuatan. Dia terkejut. Pil ini cukup kuat. Han Jue mulai meminum pil itu secara teratur. Setengah bulan kemudian, semua 9 pil kognisi surgawi dikonsumsi. Efeknya luar biasa. Perasaan surgawinya melonjak. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat. Semakin banyak pil yang dikonsumsi, semakin kuat efeknya. Itu sangat ajaib. 3. Han Jue mengeluarkan bulu merah lagi dan memeriksanya dengan akal sehatnya. Ledakan. Perlawanan kuat itu muncul lagi. Han Jue mengertakkan gigi dan bertahan. Perasaan surgawinya bertabrakan dengan penghalang. Setelah sekitar 3 detik, dia dengan paksa menerobos perlawanan. 1. Segera setelah itu, sejumlah besar ingatan muncul di benak Han Jue. Kekuatan mistik. Tirulah langit dan bumi. Ini adalah kekuatan mistik yang memungkinkan tubuh seseorang tumbuh 10.000 kali lipat. Kekuatan mistik ini telah muncul di banyak legenda. Ketika dikuasai, seseorang bisa memiliki tubuh setinggi 10.000 meter. 2. Han Jue terkejut. Dia menyukai keagungan dan keagungan kekuatan mistik. Di pegunungan, sekelompok pembudidaya bergegas dalam perjalanan mereka. Yang berjalan di depan adalah Mo Fuhu. Mo Fuhu telah mencapai ranah inti emas dan telah menjadi murid inti sejati. Selain dia dan 2 murid pria lainnya, sisanya adalah pria dan wanita muda. Apakah Jade Puresek ada di depan? Hais, apakah aku akan gagal dalam ujian seleksi? Itu normal untuk gagal. Perlakukan saya dengan baik di masa depan dan saya akan membiarkan Anda memainkan seruling. Dengan keterampilan bersiul Anda harus bisa memainkan seruling dengan baik. Petik 2. Yang mana dari 18 puncak yang terkuat? Saya tidak yakin. Senior Mo akan memperkenalkan setiap puncak kepada kami ketika saatnya tiba. Petik 2. Para pemuda ini adalah murid baru dari Jade Puresek. Mo Fuhu baru-baru ini menerima misi untuk bertanggung jawab merekrut murid. Old Immortal Taoist Thunder ingin mendukungnya. Menjadi murid inti saja tidak cukup, Mo Fuhu perlu membangun otoritasnya. Merekrut murid adalah cara termudah untuk membentuk koneksi dan membangun otoritas. Mendengar diskusi di belakangnya, Mo Fuhu tersenyum. Kembali pada hari-hari, dia juga sangat bersemangat ketika bergabung dengan sekte. Saat ini, suara menusuk udara datang dari depan. Mo Fuhu tanpa sadar menghunus pedangnya dan menebas udara dengannya, menghancurkan panah bambu. Segera setelah itu, pecahan panah bambu berubah menjadi kabut beracun yang menyebar ke segala arah. Mundur, kita bertemu musuh. Mo Fuhu berkata dengan suara yang dalam, lalu melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah penyerang. Itu adalah seorang pria dengan jas hujan jerami, dan topi jeraminya menutupi wajahnya. Dia mengeluarkan 2 bilah melengkung dari punggungnya, dan bilahnya berkilau dan dingin. Melihat Mo Fuhu menyerbu ke arahnya, orang berjas hujan itu bergerak dan membentuk 5 klon. Mereka semua menyerang Mo Fuhu. Mo Fuhu menebas dengan pedangnya. Petir berkedip, berubah menjadi jaring besar yang menutupi pria jas hujan dan klonnya. Pria jas hujan itu dengan cepat berputar, berubah menjadi angin puyuh hitam, dengan paksa merobek jaring petir. Mo Fuhu tidak panik. Dia melakukan segel tangan dengan tangan kirinya dan memukul tanah. Petir melakukan perjalanan di sepanjang tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria berjas hujan itu baru saja mendarat di tanah ketika petir menyambarnya, menyebabkan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Mo Fuhu menyerbu ke depan, bersiap untuk menaklukkan penyerang. Ledakan, tanah di sampingnya tiba-tiba meledak, dan seorang pria berjas hujan keluar dari tanah, mengayunkan pedangnya ke arahnya. Mo Qiangsun mengutuk di kepalanya. Siapa orang-orang ini? Beraninya mereka menyebabkan masalah di sekitar Jade Puresek. Tepat saat dia akan bereaksi, sebuah jimat muncul dari tanah di belakangnya dan dengan cepat menempel di punggungnya. Mo Fuhu segera membatu dan terpaku pada posisinya. Pria berjas hujan itu menusuk dada Mo Fuhu, dan darah memercik di sepanjang bilahnya. 1. Pupil mata Mo Fuhu melebar karena putus asa. Omong kosong. Yang lain melangkah mundur. Ketika mereka melihat Mo Fuhu terluka parah, mereka semua panik. Semuanya berlutut. Kami hanya ingin menangkap Mo Fuhu.
Jika Anda berani mengganggu kami, Anda semua akan mati. Salah satu pria berteriak dengan suara yang dalam. Para murid sangat ketakutan sehingga kaki mereka seperti jeli. Mereka secara naluriah berlutut. Para pemuda belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Semua wajah mereka pucat pasi sementara seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak berani berbicara. Mo Fuhu tidak bisa bergerak. Dia menatap pria di depannya dan bertanya dengan suara rendah, "Siapa sebenarnya kamu?" Konstelasi surgawi Urait duniawi. Kami adalah hantu di jas hujan. Jade Puresek telah melakukan kesalahan besar. Kami di sini untuk menangkap Anda. Yang bisa saya katakan adalah bahwa bencana besar menunggu sekte Anda. Petik 2. Pria berjas hujan itu berbicara dengan suara rendah dan serak. Mata Mo Fuhu melebar tak percaya. Saat ini, ledakan. Raksasa tanpa sadar muncul di antara pegunungan. Tubuh bagian atasnya tertutup oleh selimut awan, dan puncak tertinggi di sekelilingnya hanya mencapai pinggangnya. Adegan itu spektakuler. Di depan raksasa ini, semua orang merasa kecil, seolah-olah mereka adalah semut yang melihat manusia. Kedua pria berjas hujan itu begitu ketakutan hingga tangan mereka gemetar. Karena raksasa itu mengenakan jubah Taois dari Sekte Murni Giok. 1. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 38 Bahasa Indonesia. Bab 38. Han Jue, yang menggunakan tiru langit dan bumi, menatap dunia di bawahnya. Awan menutupi sebagian besar penglihatannya, tetapi dia masih sangat bersemangat. 3. Kekuatan mistik ini luar biasa. Han Jue tingginya setidaknya 1000 meter sekarang, dan itu bukan ilusi. Semuanya adalah tubuh fisiknya, dan jubah Taoisnya juga tumbuh lebih besar. Itu benar-benar mengesankan. Selanjutnya, kekuatan fisiknya juga berlipat ganda. 3. Kekuatan mistik benar-benar tak terduga. Han Jue merasa bahwa dia bisa menjatuhkan gunung dengan satu tendangan. Perasaan yang kuat ini memberinya banyak kepercayaan diri. Tempat ini masih cukup jauh dari Jade Puresek. Dia memilih tempat ini untuk menghindari keributan. Tiru langit dan bumi memang kuat. Tubuh setinggi 1000 meter. Saya yakin pembudidaya alam Naschen Sol tidak dapat merusak saya sama sekali. 3. Han Jue diam-diam senang. Dia akan pergi ketika dia mendengar suara pertempuran. Dia berbalik dan melihat sekelompok semut di pegunungan tidak jauh. 1. Oh, bukan semut. Mereka adalah orang-orang. Han Jue awalnya tidak peduli, tapi kemudian dia merasa bahwa salah satu auranya familiar. Bukan Mo Fuhu. Dia melihatnya lebih dekat dan dengan baik melihat Mo Fuhu ditikam. Apa-apaan? Siapa yang berani menyakiti murid kita tepat di luar sekte? Sebagai tetua pembunuh dewa, Han Jue harus melakukan sesuatu. Dia segera berubah kembali, dan raksasa di awan menghilang ke udara tipis. Pada waktu bersamaan, orang-orang berjas hujan pulih dari keterkejutan mereka. Salah satu dari mereka bergumam, "Apakah kita berhalusinasi?" Yang lain menjawab, "Mungkin itu penampakan." Para murid dari Sekte Murni Giok juga tercengang. Mo Fuhu memiliki firasat aneh bahwa sosok raksasa itu tampak familiar. Angin kencang bertiup kencang. Itu hanya sekejap di depan mata Mo Fuhu. Kemudian, para pria jas hujan dikirim terbang mundur. Keduanya muntah darah. Dalam keadaan linglung, Mo Fuhu melihat seseorang. Dia menatap lebih keras. Memang, itu dia. Dalam sekejap mata, Han Jue dan dua pria jas hujan sudah menghilang. Yang lain juga tercengang di tempat. Mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Mo Fuhu berkata dengan marah, "Datang dan bantu aku." Dia masih memiliki pedang yang ditusukkan ke dadanya. Yang lain berkumpul di sekelilingnya. "Senior Mo, apakah kamu baik-baik saja? Siapa orang itu barusan? Kamu bahkan tidak perlu bertanya. Itu pasti tetua pembunuh dewa kita." Untuk dapat melukai Senior Mo, penyerang harus ahli dari ranah inti emas. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan dua pembudidaya ranah inti emas dalam sekejap adalah Penatua Pembunuh Dewa. Petik 2. Penatua Pembunuh Dewa, sosok perkasa dari Sekte Murni Giok yang mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Petik 2. Puncak utama, Aula Guru Sekte.
Han Jue bergegas ke pintu dan membangunkan Li Qingxi. Tanpa menunggu dia berbicara, dia dengan santai melemparkan kedua pria yang tidak sadar itu ke tanah. Dia menggunakan akal surgawi untuk menyerang jiwa mereka, mencegah mereka bangun dalam waktu dekat. Keduanya ingin menangkap Mo Fuhu. Saya akan menyerahkannya kepada Anda. Petik 2. Meninggalkan kata-kata ini, Han Jue lalu pergi. Li Qingxi tertegun sejenak sebelum dia perlahan menatap kedua pria di lantai. Di sisi lain, Han Jue kembali ke tempat tinggal guanya, duduk di ranjang kayu, dan meregangkan tubuh. Jika mereka berani menangkap orang di luar sekte kita, mereka pasti musuh baru kita. Karena mereka muncul setelah kematian Viridescent Netherchult, mereka pasti lebih kuat. Han Jue berpikir dalam hati. Mendesah. Masalah tak berujung. Apakah ini hidup? 1. Saya harus menerobos ke ranah formasi jiwa sesegera mungkin. Han Jue tiba-tiba merasa bahwa berada di alam Naschen Soul tidak begitu aman. Pagi selanjutnya, Li Qingxi dan Great Grand Elder datang mencarinya. Han Jue membuka pintu masuk gua dan membiarkan mereka masuk. Tes-tes, aura spiritual di sini hampir sebanding dengan kebun herbal Main Peak. The Great Grand Elder mendecakkan lidahnya dengan heran. Menghadapi Han Jue lagi, dia masih sedikit malu. Bagaimanapun, beberapa dekade yang lalu, dia mengalami demoralisasi olehnya. Sekarang dia telah mengambil kekuatan mistik lagi, dia masih merasa agak tidak nyaman bertemu dengan Han Jue. Li Qingxi tersenyum. Tempat tinggal gua masih agak kecil. Haruskah kita meminta seseorang untuk membuatnya lebih besar? Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah cukup. Tampaknya terlalu kosong jika lebih besar. Petik 2. Jika Master Sekte dan mantan Master Sekte datang pada saat yang sama, pasti ada masalah besar. Katakan saja, apakah kita dalam masalah lagi? Tanya Han Ju. Itu pasti karena dua pria yang kutangkap kemarin. Li Qingxi menghela nafas dan berkata, kedua pria itu berasal dari Sekte Jas Hujan. Kami telah berdiri selama hampir 1000 tahun, sedangkan Sekte Jas Hujan telah ada selama ribuan tahun. Keberadaan mereka misterius. 1000 tahun yang lalu, mereka mencoba menaklukkan seluruh dunia kultivasi Gritian. Tapi mereka dikalahkan oleh Persatuan Sekte Ortodoks. Setelah itu, mereka bersembunyi di kegelapan. Sekarang mereka kembali lagi. Baru-baru ini, mereka menangkap beberapa murid berbakat kami. Mereka tampaknya memiliki banyak informasi tentang kami karena mereka tahu betul siapa target mereka. Great Grand Elder mendengus. Pasti ada mata-mata. Mata-mata dari Sekte Nether Viridescent masih harus dilenyapkan. Yang paling memprihatinkan adalah mata-mata yang tersembunyi di antara para tetua. Saya curiga mereka pergi mencari Sekte Jas Hujan untuk membantu mereka membalas dendam. Petik 2. Sekte Jas Hujan. Apa nama yang menarik? Han Jue bertanya, apakah ada pembudidaya ranah formasi jiwa atau penggabungan Void di Sekte Jas Hujan ini? Li Qingxi menjawab, pasti ada pembudidaya ranah formasi jiwa, tapi saya tidak yakin tentang pembudidaya ranah penggabungan Void. Oh, Han Jue tiba-tiba ingin kabur lagi. Tentu saja, itu hanya sebuah pemikiran. Kemana dia bisa lari? The Great Grand Elder berkata, kami berencana untuk melakukan kunjungan pribadi ke setiap sekte dan menyatukan semua sekte ortodoks bersama-sama. Selama periode waktu ini, kami harap Anda dapat melindungi sekte murni Giok. Anda menghadapi permintaan dari Master Sekte Jadepure Sek dan Great Grand Elder. Anda memiliki pilihan berikut. 1. Sudah lama sejak Han Jue harus membuat pilihan. Ada lebih banyak hadiah untuk opsi kedua. Ada juga pil budidaya ranah formasi jiwa. Tidak masalah. Han Jue setuju dengan mudah. Selama dia tidak diminta keluar, semuanya baik-baik saja. Li Qingxi dan Great Grand Elder terkejut. Kesukaan mereka terhadap Han Jue meningkat sekali lagi. Keduanya mencapai kesukaan bintang 4. Setelah mereka berdua pergi, Han Jue segera memasuki kondisi kultivasinya. Itu terlalu berbahaya. Saya harus mempercepat kultivasi saya. Han Jue berpikir dalam hati. Meskipun dia sudah bisa menyerap 6 jenis spirit ki pada saat yang sama, masih butuh beberapa dekade untuk mencapai ranah formasi jiwa.
Beberapa dekade. Itulah umur manusia biasa. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu. Han Jue menerobos ke tingkat kelima dari alam Naschen Sol, dan umurnya meningkat menjadi 1080 tahun. Saya suka perkembangan ini. Han Jue sangat puas. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Mengapa muridnya yang Tiandong belum kembali? Dia membuka tautan interpersonalnya dan melihat spanduk merah berkedip di kotak suratnya. Dia mengklik mereka untuk memeriksa. Teman baikmu, Li Qingzi, telah diserang oleh Sekte Jas Hujan X-14. Teman baikmu, Great Grand Elder, diserang oleh Sekte Jas Hujan X-26. 1. Murid Anda, Yang Tiandong, telah diserang oleh Sekte Jas Hujan. 1. Murid Anda, Yang Tiandong, telah ditangkap oleh Sekte Jas Hujan. Temanmu, Zhou Fan, telah diserang oleh Sekte Jas Hujan X-8. Itu adalah daftar panjang serangan dari Sekte Jas Hujan. Itu tampak lebih mengerikan daripada ketika mereka menghadapi Sekte Nether Viridescent. Han Jue memperhatikan bahwa muridnya tertangkap. 1. Berbicara secara logis, sebagai master, dia harus keluar dari pengasingan. Tidak, Han Jue merasa ini adalah jebakan. Sebuah kekuatan misterius memanipulasi hidupnya, memaksanya ke dalam bahaya. Dia harus melawan takdir. Dia tidak akan mengambil risiko. Han Jue tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah ada mata-mata dari Sekte Jas Hujan di Sekte Murni Giok? Dia segera menggunakan fungsi uji coba simulasi untuk mendeteksi orang-orang di sekte tersebut. 2. Dia pertama kali mencari orang terkuat di sekte selain dirinya sendiri. Guntur Taois abadi tua, tingkat ke-7 dari alam jiwa baru lahir, mengajar sesepuh dari puncak guntur surgawi dari Sekte Murni Giok, diakon rahasia dari Sekte Jas Hujan. 2. Han Ju tercengang. 4. Old Immortal Taoist Thunder tidak mengembangkan kesukaan atau kebencian apapun terhadapnya, jadi dia hanya tahu sedikit tentang dia. Siapa yang akan tahu bahwa Old Immortal Taoist Thunder adalah mata-mata di antara kita? Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 39 Bahasa Indonesia. Bab 39. Diaken rahasia dari Sekte Jas Hujan. Han Jue mengangkat alisnya. Dia bersembunyi dengan sangat baik. Tidak heran setelah pertempuran dengan Sekte Nether Viridescent, banyak tetua memiliki kesan yang baik terhadap Han Jue, tetapi Old Immortal Taoist Thunder tidak. Itu karena dia mata-mata penipu. 3. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membunuhnya atau haruskah saya menemukan bukti? 2. Han Jue menggaruk dagunya dan ragu-ragu. Dia berpikir sejenak dan pergi ke Jade Serene Peak. Perisisuan dapat dipercaya. Hubungan interpersonal tidak menunjukkan bahwa dia adalah mata-mata. Sesampainya di depan Jade Serene Hall, pintu terbuka dengan cepat dan Han Jue segera masuk. Kali ini, dia tidak bersujud. Sebaliknya, dia menggenggam tangannya dan membungkuk. Tuan, saya menemukan seorang penatua yang bekerja untuk Sekte Jas Hujan. Apa yang harus saya lakukan? Bunuh dia atau temukan bukti? Tanya Han Ju. Perisisuan membuka matanya dan bertanya dengan lembut, siapa? Guntur Taois abadi tua dari puncak guntur surgawi. Membunuh. Han Ju tercengang. Ini benar-benar berbeda dari percakapan yang ada dalam pikirannya. Apakah Perisisuan memiliki dendam padanya? Perisisuan mendengus. Saya selalu merasa ada yang salah dengannya. Jika Anda mengatakannya, maka itu mungkin benar. Petik 2. Han Jue mengangguk dan pergi. Perisisuan memikirkannya dan berdiri. Mereka berdua meninggalkan Jade Serene Peak dan terbang menuju Heavenly Thunder Peak. Sebagai salah satu puncak paling populer, hampir 200 murid berkultivasi di semua jenis lokasi di puncak guntur surgawi. Han Jue dan Perisisuan dengan cepat tiba di Heavenly Thunder Hall. Senior, aku di sini untuk mengunjungimu. Perisisuan berbicara. Dengan itu, pintu terbuka. Mereka berdua segera masuk. Pintu tertutup di belakang mereka. Melihat kedatangan Han Jue, Old Immortal Taoist Thunder terkejut dan dengan cepat berdiri. Dua tetua mengunjungi saya, kata Old Immortal Taoist Thunder sambil tersenyum. Namun,
Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, bayangan pedang melintas di aula. Bayangan pedang menembus dada Old Immortal Taoist Thunder, menjepitnya ke dinding batu giok aula utama. Han Jue telah mampu membunuh seorang kultivator ranah formasi jiwa ketika dia berada di level pertama dari ranah Naschen Soul. Sekarang di kelima, berurusan dengan Old Immortal Taoist Thunder adalah sepotong kue. Sangat cepat, Peri Sisuan diam-diam terkejut. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Han Jue menyerang. Old Immortal Taoist Thunder bahkan lebih ketakutan. Dia ingin berjuang, tetapi dia menyadari bahwa pedang Ki Han Jue telah meresap ke dalam tubuhnya dan dengan cepat melahap energi rohnya. Mustahil. Mengapa energi rohnya begitu luar biasa? Ketakutan, Old Immortal Taoist Thunder berteriak, "Penatua Han. Apa yang sedang kamu lakukan?" Tanpa ekspresi, Han Jue berkata, "Diaken rahasia dari Sekte Jas Hujan, kan? Ketika Master Sekte pergi, dia meminta saya untuk melindungi sekte tersebut. Baru-baru ini, banyak murid berbakat ditangkap oleh Sekte Jas Hujan. Pasti Anda yang memberikan informasi tentang mereka. Aku akan membunuhmu sekarang." 1. Dia berjalan menuju Old Immortal Taoist Thunder. Guntur Taoist abadi tua telah mengembangkan kebencian terhadap Anda. Kebencian saat ini, 5 bintang. Guntur Taoist abadi tua terkejut. Dia tiba-tiba berubah menjadi kilat dan bubar. Baut petir melesat ke arah pintu. Han Jue mengangkat tangan kanannya, dan kilat keluar dari telapak tangannya. Badai petir besar Ciliokosem. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin di aula, menghancurkan botol giok, lukisan, dan ornamen lainnya. Ledakan. Aula guntur surgawi juga hancur. Old Immortal Taoist Thunder muncul kembali dari udara tipis dan jatuh ke tanah, muntah darah. Saat dia hendak berdiri, 3 bayangan pedang turun dari langit dan menghancurkan tubuhnya. Jiwanya yang baru lahir ingin melarikan diri, tetapi itu dihancurkan oleh segel pengusir iblis 9 naga. Guntur Taoist abadi tua dibantai. Berbalik untuk pergi, Han Jue berkata, "Tuan, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda." Dia dengan cepat pergi. Tidak lama setelah dia pergi, para murid puncak guntur surgawi akhirnya memasuki aula. Mo Fuhu dan Mo Zu juga ada di sana. Melihat puing-puing aula guntur surgawi, mereka tercengang. Peri Sisuan berkata, "Penatua pembunuh dewa dan saya telah menemukan bahwa guru tua Taoist abadi adalah mata-mata dari Sekte Jas Hujan. Dewa pembunuh tetua baru saja mengeksekusinya. Beritahu rekan murid Anda untuk terus berkultivasi tanpa khawatir. Seorang penatua baru akan dipilih ketika Master Sekte kembali. Cobalah untuk tidak keluar lagi, agar kamu tidak menjadi sasaran Sekte Jas Hujan." Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengambil cincin penyimpanan Old Immortal Taoist Thunder. 1. Para murid Heavenly Thunder Peak tercengang. Bagaimana mungkin? Tuan adalah mata-mata. Bisakah tetua pembunuh dewa salah? Tetapi guru telah sangat berdedikasi selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tersangka, kita harus menunggu Master Sekte kembali. Tuan sudah mati. Saya memperhatikan mereka ketika mereka naik gunung. Baru 10 napas, tetapi guru sudah terbunuh. Guntur Taoist abadi surgawi dari puncak surgawi telah dibunuh oleh penatua pembunuh dewa. Berita itu seperti bom berat ke sekte dalam, menyebabkan para murid dari 18 puncak gempar. Apakah Old Immortal Taoist Thunder benar-benar pengkhianat? Para tetua dengan cepat berkumpul di aula utama puncak utama. Pertemuan itu dipimpin oleh Taoist Jingsu. Peri Sisuan membalik tangan kanannya, dan sebuah surat muncul di telapak tangannya. Dia kemudian berkata, "Saya menemukannya di cincin penyimpanan Old Immortal Taoist Thunder. Ini adalah surat yang diberikan kepadanya oleh utusan dari Sekte Jas Hujan." Old Immortal Taoist Thunder diminta untuk mengumpulkan informasi tentang murid-murid berbakat dari Jade Pure Sect. Terlepas dari ini, ada beberapa surat lain dari Sekte Jas Hujan dan peralatan untuk pembudidaya jahat. Petik 2. Dia menyerahkan surat itu kepada para tetua lainnya. Setelah membacanya, para tetua semua marah dan terkejut. Mereka mengutuk Old Immortal Taoist Thunder dalam kemarahan sambil merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetua pembunuh dewa terlalu menakutkan.
Dia membunuh Old Immortal Taoist Thunder tanpa mendiskusikannya dengan mereka. Ngeri, mereka memutuskan untuk tidak pernah memprovokasi Han Jue. Pada waktu bersamaan, Han Jue terus mencari di gua tempat tinggalnya. Terlepas dari Old Immortal Taoist Thunder, para tetua lainnya dari Jadepure Sek semuanya tidak bersalah. Tapi itu normal. Jika banyak mata-mata ditemukan di antara para tetua, Sekte Murni Giok akan lama hancur. Para tetua sudah jelas. Berikutnya adalah para diaken. Ada mata-mata dari mana-mana di antara diaken. Terlepas dari Sekte Jas Hujan, ada mata-mata dari semua jenis sekte, apakah mereka ortodoks atau jahat. Bahkan ada beberapa dari keluarga kultivasi. Han Jue terperangah. Apakah semua sekte di dunia kultivasi seperti ini? Atau kita hanya kurang beruntung? Han Jue menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak baginya untuk mengejar masalah ini. Bagaimanapun, diaken ini tidak bisa berbuat banyak untuk menyakiti sekte. 7. Han Jue mulai berkultivasi. 2. Setelah itu, setiap setengah tahun, dia akan menggunakan sistem uji coba simulasi untuk mendeteksi orang terkuat di Sekte Murni Giok, jika Sekte Jas Hujan tiba-tiba melancarkan serangan. 2 tahun kemudian, sebuah pemberitahuan tiba-tiba muncul di depan sosok budidaya Han Jue. Pembawa takdir bawaan yang terdeteksi, memeriksa asalnya. Lagi, Han Jue segera memeriksa. Sederet kata muncul di depannya. Ayam neraka hitam, orang suci iblis reinkarnasi dari dunia atas. Bentuk aslinya adalah Black Hell Phoenix. Karena membunuh terlalu banyak orang, itu menyinggung pengadilan surgawi dan dieksekusi. Jiwanya menyelinap ke 6 jalur reinkarnasi dan terlahir kembali di dunia fana. Jiwanya akan terus memodifikasi tubuh fisiknya sampai akhirnya berubah kembali menjadi Black Hell Phoenix. Sekarang jadi anak ayam. Kecerdasan rohnya belum matang. Ini seperti bayi berusia 2 tahun. 3. Han Ju tercengang. Orang suci iblis dari dunia atas. 1. Sangat mengagumkan. Yang Tiandong hanya memiliki garis keturunan Demon Sein di dunia fana. Ayam neraka hitam adalah orang suci iblis dari dunia atas. Dan ada juga pengadilan surgawi. Bukankah ini dari legenda di bumi? Apakah dunia ini juga memilikinya? Penasaran dengan Black Hell Chicken, Han Jue segera mengulurkan tangan dengan akal sehatnya. Di kaki gunung, seorang petani tua sedang memimpin kawanan sapi melewati pegunungan. Di punggung masing-masing sapi ada 2 kandang ayam berisi ayam. Perasaan surgawi Han Jue dengan cepat mendarat di salah satu ayam hitam kecil. Bulu ayam hitam ini mengkilat dan terasa seperti logam. Di antara kelompok anak ayam, hanya ayam hitam kecil ini yang memiliki fluktuasi energi roh yang samar. Bagaimana dia bisa kehilangan hewan peliharaan surgawi yang tak tertandingi? Han Jue segera turun gunung. Dia mendekati petani tua dan segera meminta anak ayam. Petani tua itu tidak berani menolak. Dia adalah pelayan dari Sekte Murni Giok dan kumpulan sapi dan anak ayam ini dimaksudkan untuk diberikan kepada Sekte Dalam. Begitu Han Jue menunjukkan token penatuannya, petani itu menurut. 1. Han Jue meraih ayam neraka hitam dan kembali ke tempat tinggal guanya. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 40 Bahasa Indonesia. Bab 40. Setelah membawa ayam neraka hitam kembali ke tempat tinggal guanya, Han Jue membuangnya dan mulai berkultivasi. Awalnya, ayam neraka hitam ingin memakan bunganya saat lapar. Namun, itu dikirim terbang oleh energi roh 6 jalannya dan menabrak dinding. Ia berteriak kesakitan. 1. Hampir saja. Aku hampir membunuhnya. Han Jue tidak punya pilihan selain menuangkan energi rohnya ke dalam Black Hell Chicken untuk membimbingnya menyerap spirit ki. Setelah beberapa hari, ayam neraka hitam akhirnya terbiasa. Menyerap spirit ki bisa mengurangi rasa lapar. Jadi, ayam neraka hitam mulai menikmati budidaya. Tak perlu dikatakan, reinkarnasi dari orang suci iblis memang mengesankan. Meskipun belum menyelesaikan transformasi dan kecerdasannya belum matang, nalurinya masih ada. Jika tidak bertemu Han Jue, Black Hell Chicken akan dikirim ke 10.000 Demon Realm, dimakan oleh Demon Beast lainnya, dan bereinkarnasi lagi. Tidak diketahui berapa banyak masa hidup yang diperlukan untuk mendapatkan kembali rahmat dari orang suci iblis.
Setelah ayam neraka hitam mulai berkultivasi, Han Jue merasa lega dan terus berkultivasi. Tingkat kelima dari alam Naschen Soul masih jauh dari cukup baginya. Tujuannya adalah untuk mencapai ranah formasi jiwa sesegera mungkin. Tidak, saya harus segera mencapai ranah penggabungan Void. Atau lebih tepatnya, alam Mahayana. 1. Saya harus mencapai tingkat kultivasi tertinggi di dunia fana. Kemudian, saya akhirnya bisa tenang. 3,2 tahun kemudian, Li Qingzi dan Great Grand Elder kembali. 1. Ketika mereka mengetahui bahwa Old Immortal Taoist Thunder adalah mata-mata dan telah dibunuh oleh Han Jue, mereka terkejut. Setelah Perisisuan mengeluarkan bukti, mereka berdua menjadi marah dan mengutuk Sekte Jas Hujan karena tidak tahu malu. Pada waktu bersamaan, Han Jue menjamu Xing Hongxuan di tempat tinggal guanya. Sudah lama sejak dia melihat Xing Hongxuan, dan dia menjadi lebih menarik. Dia sudah berada di tingkat ke-8 dari ranah yayasan pendirian. Kecepatan di mana dia menerobos cukup cepat. Dia sudah mengejar Chang Yuer dan Mo Su. 1. Perlakuan yang dia terima di puncak utama memang lebih baik daripada di 18 puncak lainnya. Master Sekte telah kembali, dan Anda telah mengamankan Sekte Murni Giok. Anda akan mendapatkan manual mantra dan sebotol pil budidaya ranah formasi jiwa. Selamat telah mendapatkan teknik Dewa Angin. Selamat telah mendapatkan sebotol pil pengumpulan Ki Alam Roh formasi jiwa. Teknik Dewa Angin, mantra tipe angin. Anda dapat mengendarai angin dan melakukan perjalanan antara surga dan bumi. Itu juga bisa mengubah tubuh seseorang menjadi angin. Pil pengumpulan roh Ki Alam formasi jiwa, pil budidaya tingkat atas untuk pembudidaya ranah formasi jiwa. Ada total 12 pil. Han Jue tersenyum ketika dia melihat 5 baris kata. Xing Hongxuan mulai menanam harta alam yang telah dia kumpulkan. Harta karun ini diperoleh saat aku keluar bertualang. Saya membawa mereka kepada Anda segera. Anda pasti akan membutuhkannya. Xing Hongxuan tersenyum. Dia berbalik dan melihat Han Jue tersenyum, dan dia merasakan gelombang rasa manis di hatinya. Tampaknya suaminya sangat senang dengan kedatangannya. 1. Han Jue mulai mengobrol dengannya. Xing Hongxuan menceritakan kisah bagaimana dia pergi berlatih, dan Han Jue juga belajar tentang dunia kultivasi. Bulan lalu, dia pergi berlatih dengan seniornya dari puncak yang sama. Secara kebetulan, dia menemukan pertempuran antara Sekte Ortodoks, Sekte Puncak Crimson, dan Sekte Jalur Iblis, Sekte Azure Dragon. Mereka membantu menangkis para pembudidaya dari Azure Dragon Sect dan Xing Hongxuan memperoleh cincin penyimpanan secara kebetulan. Dia kemudian menemukan bahwa ada banyak harta di dalamnya. Apa peringkat Sekte Murni Giok di dunia kultivasi Gritian? Tanya Han Ju. Xing Hongxuan berkata dengan suara rendah, ada lebih dari 20 sekte di dunia budidaya yang besar, termasuk 12 sekte ortodoks. Jade Pure Sek harus berada di antara 5 besar. Petik 2. Hanya 5 besar. Han Jue kecewa. Tidak heran kita memiliki begitu banyak musuh. Xing Hongxuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya, sebagian besar sekte tidak memiliki banyak perbedaan dalam kekuatan. Mereka tidak memiliki peringkat yang benar. Han Ju mengangguk. Tidak banyak peringkat di dunia kultivasi yang sebenarnya. Lagi pula, tidak ada data besar yang mendukungnya. Xing Hongxuan sepertinya mengingat sesuatu dan melanjutkan, oh, benar. Baru-baru ini, seorang tokoh kontroversial telah muncul di dunia kultivasi, Huang Jihao, dari Sekte Pedang Burung Vermilion. Kembali ketika dia berada di ranah inti emas, dia pernah membunuh monster ranah Naschen Soul tua. Dia kemudian menjadi sangat terkenal. Sudah beberapa ratus tahun, dan kekuatannya mungkin telah mencapai ranah formasi jiwa. Baru-baru ini, dia sendirian berjuang masuk ke Sekte Ortodoks, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, saya mendengar bahwa Huang Jihao ingin menantang semua sekte di dunia budidaya yang besar. Apakah dia akan datang kepada kita? Melalui Taoist Jingsu, dia sudah tahu bahwa Han Jue adalah tetua pembunuh dewa. Jika Huang Jihao datang, Han Jue pasti harus menghadapinya. Han Jue menggelengkan kepalanya dan berpikir, mengapa ada maniak pertempuran seperti itu di mana-mana?
Untuk dapat menantang sekte sendirian, dia harus sangat kuat. Han Jue dengan hati-hati bertanya, apakah Huang Jihao membunuh siapapun saat menantang sekte? Xing Hongxuan menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Bagaimanapun, sekte pedang burung Vermilion juga merupakan sekte ortodoks. Petik 2. Kalau begitu, aku lega. Xing Hongxuan bingung. Tetua pembunuh dewa yang terkenal masih takut mati. Dia pikir itu lucu, tapi dia tidak memandang rendah Han Jue. Tidak seorang pun di seluruh sekte murni giok memiliki hak untuk memandang rendah dirinya. Setelah mengobrol selama 1 jam, Xing Hongxuan pergi. Han Jue terus berkultivasi. Xing Hongxuan, Mo Zhu, dan Chang Yuer akan mengunjunginya setiap beberapa tahun. Mereka tidak mengganggunya tetapi hanya mengobrol dengannya. Han Jue secara bertahap terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Akan menyenangkan untuk sesekali mengobrol dengan mereka dan belajar lebih banyak tentang dunia kultivasi dari mereka. Pada saat yang sama, ayam neraka hitam terus tumbuh. Setahun kemudian, Han Jue biasanya menguji area di sekitar Jade Pure Sek. Ye Sanlang, tingkat ke-7 dari alam jiwa baru lahir, diakon dari sekte jas hujan. Alam jiwa baru lahir tingkat ke-7. Tidak buruk. Han Jue perlahan bangkit dan berjalan keluar dari gua. Ayam neraka hitam menatapnya sebelum melanjutkan berkultivasi. Di bawah asuhan Han Jue, ia juga mulai menikmati kultivasi. Beberapa kilometer jauhnya, di dalam hutan, seorang pria mengenakan jubah Taois dari sekte murni giok sedang bermeditasi di bawah pohon. Dia memiliki wajah tampan dan aura jahat di antara alisnya. Itu memang Ye Sanlang dari sekte jas hujan. Mengapa guntur Taois belum ada di sini? Apakah sesuatu terjadi? Junior ketiga Ye mengutuk. Dia telah menunggu selama sebulan. Kesabarannya sudah habis. Dia bahkan ingin menyerang langsung ke Jade Pure Sek. Namun, ketika dia memikirkan tentang tetua pembunuh dewa yang misterius, dia tidak memikirkannya. Pada saat ini, Han Jue berjalan ke arahnya dari hutan. Setelah melihatnya, Ye Sanlang segera menjadi waspada. Dia mengulurkan tangan dengan indera surgawinya. Tingkat ke-9 dari ranah pendirian yayasan. Seekor semut kecil. Ye Sanlang terus berkultivasi dan berpura-pura tidak melihat Han Jue. Bagaimanapun, dia mengenakan jubah Taois dari sekte murni giok, jadi akan mencurigakan jika dia melarikan diri setiap kali dia melihat seseorang. Siapa yang tahu bahwa Han Jue akan berjalan ke arahnya? Ye Sanlang mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Han Jue mentransmisikan suaranya, apakah Anda diakon Ye dari sekte jas hujan? Saya adalah murid pribadi Old Immortal Taoist Thunder. Baru-baru ini, aktivitas Anda telah mengganggu sekte Jade Pure, jadi guru menerima banyak misi dan tidak punya waktu untuk mengunjungi Anda. Jadi, dia memintaku untuk menemukanmu. Setelah mendengar ini, Ye Sanlang mengerutkan kening lebih keras. Dia tiba-tiba menyerang dada Han Jue. Kekuatan roh tirani mengalir ke tubuh Han Jue. Kemudian, dengan ledakan, Ye Sanlang dikirim terbang oleh pantulan dan menabrak pohon. Han Jue menepuk dadanya dan mendengus di kepalanya. Saya dilindungi, bagaimana Anda bisa memukul saya? Dan Anda hanya memiliki begitu banyak energi roh. Mystic Divine Robe Golden Cicada tidak memiliki kemampuan untuk memantulkan serangan. Han Jue lah yang menggunakan energi roh 6 jalannya untuk mendorong keluar secara naluriah. Bagaimana energi roh fana Ye Sanlang bisa melawan? Anda, Ye Sanlang berdiri, kaget dan marah. Bagaimana seorang kultivator ranah yayasan pendirian tingkat 9 bisa begitu kuat? Tunggu, mungkinkah? Ye Sanlang tiba-tiba memikirkan seseorang dan menjadi pucat karena ketakutan. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Saat dia berbalik, 3 bayangan pedang melesat seperti kilat, langsung menghancurkan tubuhnya. 1. Dalam sekejap mata, jiwa Ye Sanlang yang baru lahir meninggalkan tubuh fisiknya dan melesat ke cakrawala. Sangat cepat, Han Jue segera menggunakan teknik Dewa Angin dan berubah menjadi embusan angin untuk mengejarnya. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia menyusul Ye Sanlang. Dia mengangkat tangannya dan mengeksekusi badai petir besar Ciliokosem. Petir yang memenuhi langit berubah menjadi jaring untuk menghentikan Ye Sanlang.
8.